Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang telah membawa risalah Islam sehingga kita umatnya bisa mendapatkan jaminan jannah dibandingkan dengan umat di luar daripada Islam yang juga memiliki jaminan namun dijamin neraka. Sahabat dimanapun berada, noise ya. Pairing. Halo, cek. Masih doubling? Masih, teman-teman? Kita sambut teman-teman kita ya dari non-muslim untuk membahas ini. Mohon supaya sahabat yang muslim untuk tidak multiduh, tidak minta permintaan. Ada suara hujan, serius itu. Suara angin, gak ada lagi kan? Cek, gak ada lagi kan? Iya dong. Kresek masih. Alhamdulillah. Wes. AC-nya teman-teman. Masya Allah, sahabat. Undur. Silakan saudara-saudara non-muslim naik, kita diskusi pelan-pelan. Bahasan kita terkait dengan tema siapa yang tertulis di Matius 28 ini. Masih ya? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Dari Kristen Abang? Kristen. Baik, mohon izin buka kamera, silakan. Ya, sabar dulu Bang. Oke. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Abang dari Kristen ya? Ya, dari Kristen. Ya, masih. Sering lah Bang. Oke, baik. Baik Bang, kasih atas pengakuannya. Terkait dengan Matius 28 Abang. Ya, Matius 28 itu tentang kematian Tuhan Yesus kan? Iya, termasuk masih cakupannya ketika ada beberapa orang yang datang ke tempat pemakaman, ke goa. Ada gua yang mana gua ini adalah tempat penyimpanan mayat daripada oknum yang disebut oleh saudara kami Kristen dengan nama Yesus. Dan di situ tiba-tiba mayatnya hilang. Mayat hilang, lalu dinyatakan di sana ada malaikat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari semalam. Dari mana tahu kalau itu adalah malaikat, kan gitu Bang? Silakan. Nah, sebelum
sebelum saya jawab yang itu, saya apa namanya mau cerita dulu, karena tadi kan saya live-nya dengan Pak Bang Yusuf PI kan. Iya. Saya live-nya dengan Pak Ustadz Pak Yusuf PI. Lalu perdebatan kami belum selesai, dia udah turunkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pesan, karena banyak dari saudara-saudara dari agama Islam chat secara pribadi, bilang goblok, bilang tolol. Apakah, saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Bang Zuma, apakah dari agama kita diajarkan seperti itu? Ya, sebenarnya gini, dalam tataran kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu sebenarnya dilarang mengumpat, dilarang dilarang mengumpat. Bang, Iya, karena gimana? Karena banyak saya cek profil-profil saudara-saudara yang agama Muslim, itu semuanya yang maki saya, yang caci saya, itu semuanya saudara-saudara orang Muslim. Mencaci saya goblok, tolol, apa segala macam, pokoknya bahasa-bahasa yang kurang baik lah. Apakah dari Bang Juma, penilaian Bang Juma itu gimana tuh? Apakah bagus? Apakah kata-kata kayak gitu bagus? Sebenarnya nggak bagus, Bang. Cuman kita harus bijak menyikapi dari setiap lini kehidupan kita. Jadi gini, jadi ketika kita keluar dari rumah tanpa menggunakan busana, lantas ada orang yang mengatain kita bodoh, blow on, idiot, kita nggak boleh sepenuhnya menyalahkan orang. Kenapa? Karena ya keadaan itu memaksa orang ini harus berkata demikian, karena kita yang memaksanya. Kita yang memperlihatkan diri kita telanjang di saat dunia sudah modern, sudah banyak pakaian di mana-mana. Begitu juga ketika berbicara mengenai keyakinan, semua orang sudah pada tahu bahwa Maria melahirkan manusia. Saya paham, Bang. Dan manusia itu mengaku dirinya sebagai manusia. Bang. Tetapi di dewasa ini justru orang dengan mudahnya mengatakan dia adalah Tuhan. Maka tidak disalahkan juga ketika ada orang yang mengatakan kita yang ngotot mengatakan anak Maria itu Tuhan, itu dikatakan blow on atau bodoh atau sekalipun goblok. Ya sebenarnya yang harus introspeksi diri itu kita. Karena sekarang sudah zaman modern yang mungkin lah kita masih bisa memberikan satu manifestasi dalam keyakinan kita kepada orang yang sudah memiliki pemahaman lebih dari kita terhadap kitab yang kita anggap suci. Ya, Bang. Begitu, Bang. Ya. Bang Juma, Bang. Saya ini kan kepengen istilah ikut numpang lewat dalam debat lintas agama. Saya bertanya, lalu saya kecewa juga karena banyak yang SMS chat secara pribadi kayak gitu, seperti itu. Saya kan pengen tahu, pengen bertanya, lalu kata-kata bahasa seperti itu kan, aduh. Iya, Bang. Sepertinya itu memang keliru. jadi pesan saya itu untuk salah. Bang Juma, Bang. Iya. Itu salah itu. Bukan keliru, Bang. Tapi tolong Bang sampaikan untuk kawan-kawan, saudara-saudaraku yang umat Muslim. Kalau nonton live, kalau lagi debat, jangan dibilang goblok, kafir, apa namanya, iblis. Tadi Bang Juma tolong bilang boleh saya saudara sedikit saya. anggatin, Bang? Ya, silakan. Gini, Bang, Jangan sampai seperti itu. Vina Anaya lah ya, Anaya. Ya. Kalau boleh saya tahu, Bang, Abang Muslim Kristen, Bang? Ya,
kalau boleh tahu, abang itu Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Oke, gini bang, saya tanggapin omongan abang ya. Saya lurusin dikit. Kalau untuk namanya tappingan ataupun untuk menghujat itu bang, menurut saya itu jangan diambil dalam pemikiran atau hati lah bang. Karena apa demikian? Saya juga sering naik ke tempat diskusinya para oten atau tempat apologet orang oten. Saya itu sering dihujat. Saya diam aja. Ya, kita tuh nggak perlu gimana gitu ya untuk menanggapi seperti itu, nggak usah. Ya, contoh saya naik Mikana, saya juga dihujat. Saya naik ke Edis TV, saya dihujat gitu. Jadi kalau itu udah lebih biasa ya. Cuma saya izin saya ini Bang Juma. Ini ada yang ngomong alap bang. Siap. Ngomong alap. Permintaan dan permohonan dia itu harus abang ya. Kakak saya langsung, dia itu seorang gembala juga. Dia mempunyai 4 anak, dia tinggalnya di Medan bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, cuman tunggu saya panggil dulu bang, soalnya dia baru main TikTok juga bang, kurang paham dia. Oh iya. Bentar bang ya, saya panggil dulu ya. Baik. Halo bang. Halo, lanjut bang, lanjut. Saya Gimana? bisa nggak bertanya perdebatan tadi saya dengan Bang Yusuf tadi Silakan. di arti kitab Matius 19 ayat 29 tuh. Iya, silakan. Coba Bang Juma baca dulu. Oke. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, kemudian bapak dan ibunya, kemudian anak-anaknya, keluarga inti sini dihilangkan di terjemahan baru. Ada ayah, ada ibu, ada anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Satu dihilangkan, ibu. Di Google. Coba di Google. Dihilangkan kata Gunaika di situ. Istri dihilangkan. Ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di situ sengaja penerjemah menghilangkan kata Gunaika, istri. Iya. Berarti kalau pemahaman atau pikiran Bang Juma gimana tuh ayatnya? Ayat ini menerangkan bahwasanya nanti pengikut Yesus akan memperoleh istri 100 kali lipat. Itu artinya bang, dan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ingat, Kristen jangan lara dengan pernyataan saya, karena yang dijanjikan Yesus di sini adalah pengikutnya Bani Israel, bukan saudara-saudara Kristen pengikut Parisi. Jadi nggak usah merasa, karena Yesus hanya menjanjikan pengikutnya, yaitu Bani Israel. Iya, Kristen nggak ada janji-janjian dari Yesus selain neraka, itu aja sih. Dabling bang, anak ya. Bang. Siap. Buat Rismawan, kalau udah dibawa Rismawan, buat Halo. PP gitu aja. Anak ya. Halo. Belum ada Dinda, belum. Halo. Iya, halo juga. Aduh. Belum ada Dinda. Juga. Baterai saya lagi cas. Bisa enggak? Halo bang. Iya, halo. Coba abang bisa enggak abang buka Google-nya, tafsiran di Google, arti dari Matius 19 ayat 29 itu. Sebenarnya nggak perlu ditafsirkan. Itu kan udah sangat jelas. Setiap yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
kemudian saudaranya laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak, istri, ladang akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi kalau dia istri, kita tinggalkan karena nama Yesus, karena istri tidak mau ikut, ya akan memperoleh 100 kali lipat. Kali 100 itu kan jadi 100. Tapi itu janji Bisa Yesus nggak untuk saya bacakan arti dari pengikutnya. Google yang terjemah? Janji Yesus Iya, silakan. pengikutnya. Bang, Iya, silakan. nah, saya baca dulu ya. Waduh, tulis P Kak. Itu tuh ada P, Rismawan Pakpahan. Dinaikkan dulu, moderator ada nggak moderatornya? Rismawan Pakpahan tadi. Iya, Rismawan Pakpahan. Diterima Kak. Belum ini Dinda belum minta permintaan. Nggak ngerti dia Bang. Oh gitu. Coba moderator bisa nggak? Moderator, perhatiin dulu akun Rismawan Pakpahan dinaikkan Bang. Naik Kak. Diterima Kak. Tengok situ nanti tanda merah, pencet dia Kak. Memanglah. Enggak suara saya Bang tadi. Halo. Iya, halo. Itu PP dibuatnya PP. Itu PP dibuatnya PP. Halo. Aduh. Halo. Rismawan. Naik Kak. Mana dia? Halo Bang. Iya, Kakak. suaranya tenggelam. Oke. Alhamdulillah. Buka kamera Kak. Buka kamera Kakak Rismawan. Kayak mana buka kamera ini pula? Pencet fotomu, lihat gambar kamera, buka, baru oke kan? Gambar merah. Oke. Baru oke. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal juga. Namanya bagus kayak nama laki-laki. Iya. Ibu di Medan. Iya, di Medan. Dengar-dengar Ibu mau masuk Iya. Islam ya? Dengar-dengar Ibu mau masuk Islam ya? Iya, tapi masih kurangin lah. Nggak ngerti sih guys. Gak ngerti. Nggak tahu. Dinda mungkin bisa jelaskan. Sono Kak. Bahasa Indonesia ya. Ini Kak. Kan tadi kan Kakak ngomong, aku pun apa kali jenuh kali aku di Kristen nih. Aku mau ingin Islam juga seperti adek. Ya kalau mau ke Islam itu harus ngikutin ajaran daripada Islam itu sendiri. Contoh kita tuh harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, ya. Baru ngikutin semua tentang ajaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nanti Kakak dikasih bimbingan lah buat Kakak, nggak dibiarin, dikasih bimbingan. Aku juga dulu gitu bingung ya gitu, makanya saya bilang nanti saya arahkan ke Gurunda Juma aja lah, yang udah biasa saya datangi kalau ada orang ngomong alap itu. Jadi Kakak udah siap untuk syahadat malam ini? Nah, penting jangan unang ragu-ragu Kak. Penting unang ragu-ragu, tekad baru memang niat ikut belga. Kalau ragu-ragu lebih baik nggak perlu. Itu kuncinya.
nggak ada dorongan sini paksaan ataupun nyuruh, nggak ada. Itu kemauan kakak sehingga saya bawakan sama beliau. Iya, kalau memang yakin dengan Islam gitu, di Islam itu nggak bisa dipaksa Ibu, karena Islam itu agamanya berat, aturannya banyak gitu. Jadi masuk Islam itu memang karena panggilan hati, panggilan jiwa, karena memang sudah merasa pas di situ, ingin tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Itu masuk Islam itu kan artinya ketundukan, berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada pencipta langit dan bumi. Jadi apa yang menjadi aturan Tuhan di Islam harus diikutin dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Kalau agama sebelum Islam kan tidak ada hal wajib, nggak ada sholat seperti Islam, itu satu. Kalau di agama sebelumnya, ibu mau ngapain aja boleh, yang penting percaya Yesus sebagai bos, aman. Itu kita harus membuktikan bahwasanya ini loh hambamu yang datang kepadamu untuk mengabdi kepadamu. Itu di Islam. Itu. Kalau disederhanakan gini, kalau agama sebelumnya kan selalu mengatakan begini, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi cuman mengatakan puji Tuhan, tapi pujiannya nggak ada. Kalau di Islam tidak mengatakan puji Tuhan, tapi langsung mempraktekkan. Contoh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seperti itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, jadi kalau di agama sebelum Kristen puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi puji Tuhannya kayak mana cara memujinya? Tidak ada pujian di situ. Cuman mengatakan saja puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi mana pujiannya? Enggak ada. Cuman berkata puji Tuhan, hanya harapan palsu. Tapi kalau di Islam, puji Tuhan betul-betul dipuji. Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Subhanallah, Tuhan Maha Suci, dan seterusnya. Iya. Gitu. Jadi Ibu. gini Ya, Bang Juma lanjutin ya. dah. Tadi Lanjut. kakak ini udah gitu banyak tadi sama saya ngobrol dari WA, sehingga memang beliau udah bulat dalam pemikiran tuh, karena beliau juga ingin datang ke tempat saya. Jadi saya bilang lebih baiklah karena gini, karena kakak udah terbuka, kakak udah memikirkan dengan baik-baik, kakak udah bulat pemikirannya, ya udah silakan, nggak apa-apa ya. Cuman jangan ada paksaan, jangan karena nanti dibilang ya holong yang nyuruh, bukan. Nanti dibilang saya hanya memberikan jalan, saya hanya menunjukkan jalan untuk menjelaskan mana Tuhan yang sebenarnya. Itu menurut saya kakak. Cuma kakak tadi menerima apa pandangan saya, apa dari omongan saya, ya. Itu keputusan di tangan kakak. Kakak bilang aku mau jadi Muslim seperti kamu adikku. Ya silakan. Di sini makanya saya bilang ayo berkemal Bang Juma. Ya silakan. Saya nggak ngerti, biar nanti Bang Juma yang nonton, nggak apa-apa. Abu dak roham kak. Iya. Bagaimana ya? Tapi gak ngerti aku sama sekali. Belum gak ngerti, gak tahu. Diajarin kak, diajarin. Untuk ngucapin 2 kalimat syahadat diajarin kak. Nggak ada yang ngerti tuh. Aku dulu nggak ngerti, diajarin aku baik-baik. Pelan-pelan nanti diajarin. Iya. Kakak udah bulat. Apa yang bulat pemikirannya? Apa yang ibu ini yang tidak dimengerti itu? Maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dia nggak ngerti, abangku. Oh, itu maksudnya. Kita Iya. bimbing ibu, kita tuntun untuk mengucapkan itu. Ya, Cuman yang saya, kakak udah siap. ya, udah siap untuk bersyahadat, nggak ada paksaan gitu. Mungkin sih, tapi kan gini loh, nanti contohnya nggak ada, contohnya kan nggak selalu contohnya harus itu kan, maksudnya gimana ya,
harus mengikuti ini semua, ini gitu. Ya mungkin aku belum Iya. nggak sepaham itu. Ah, memang pelan-pelan Nggak se- seperti anak bayi. Masuk Islam itu seperti anak bayi. Diajari. Bang, coba, Bang, coba. Iya, silakan. Kakak ini kurang agak memahami juga bahasa Indonesia bang. Sono kak, contoh belajar kakak nun lau sholat, ada yang nuntun semua kak, diajar. Nanti bila perlu aku yang ngajarin kakak nanti. Ya walaupun dikit ilmuku berbagi juga nggak masalah. Mau gimana cara sholat, gimana semua itu nanti ada yang bimbing kak. Nggak mungkin kakak langsung tahu semua, nggak mungkin. Pasti ada yang ngajarin kak. Arahkan semua itu kak. Betul betul. Nah gitu. Nanti kalau kakak sini kan, nah kita sama-sama belajar. Contoh kayak Cijilong kemarin, ya kan ponakanku. Nah, saya ajarin juga. Demikian kita cari guru yang baik, mana yang bisa ngajarin kita gitu kak. Oh nggak mungkin kakak masuk langsung tahu semua ya. Kakak satunya kan enggak. Gitu. Cuma kakak kan udah mengatakan tadi, aku udah yakin loh dek. Setelah aku lihat adik udah diskusi banyak, adik ceramain aku, saya pikir-pikirkan iya betul. Nah sekarang kakak cuma di sini udah ikhlas, udah setuju, udah bulat pemikirannya, kakak disyahadatkan, nanti lebihnya diarahkan semua. Nah gitu. Itu aja ya. Kalau kakak udah bulat pemikirannya, oke kita serahkan sama Bang Juma. Tapi proses belajar ya. Iya. Ibu yakin Islam agama benar? Yakin doho agama Islami toho. Kalau dikerjakan dengan benar mungkin iya. Oh, iya. Harus istilah mungkin. Iya. Butuh proses beliau memang betul. Butuh proses. Tadinya apa? Katolik apa Protestan? Protestan. Protestan. Di KTP juga masih Protestan? Iya, gembala gereja nih bang. Oh gitu. Oh, iya. Tapi boleh tahu kenapa bisa rencana ninggalkan gereja Dinda Holong? Karena gini bang, saya sedikit ya, setoki kak. Untuk saat Sedikit, ini ya. jangan nggak bisa kupublikasikan. Oh Ya, siap. ya gini Iya. 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu dia datang ke rumah saya. Waktu itu dia lihat saya live di rumah saya membahas yang tentangnya lintas agama. Dia bertanya-tanya sama saya, bang, kok kamu kayak gini loh dek, kok jadi kayak gini kamu kan gitu. Sehingga pada saat itu saya kasih pencerahan tentang mengenai kitab-kitab, saya bukakan di depan dia sampai jam 2 subuh ya. Demikian berlanjut dia bertanya terus sampai tadi dia bertanya-tanya terus, masih penasaran gitu kan. Nah lalu tadi saya telepon dia setelah aku berpikir loh dek, setelah lihat kamu gini-gini, aku jadi berpikir ngapain lah aku di Kristen ini nggak ada dapat ketentuan. Saya lihat ada itu benar katanya, saya mau jadi Islam juga, dia bilang gitu. Kalau dibilang ke Kristen dia gembala itu bang. Oh iya. Baik. Assalamualaikum Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Masya Allah. Jadi Semoga ada hidayah. iya, Masya Allah. Semoga ibu ini bisa menerima Islam gitu. Tapi saya lihat sih dia udah mulai. Biasanya orang kayak gini tuh justru nanti tekun belajar. Karena rasa penasaran itu. Gitu. Masya Allah. Ibu kita udah bisa mulai syahadat. Boleh ya. Mau lu kak boy. Ada penutup rambut mungkin Dinda di sana, sarung atau apa gitu. Di kepala. Sarung muka. Ya. Wala menutup putih. Allah. Dah. Dia tuh bang seorang gembala juga, cuman di karismatik bang. Oh iya. Ya kalau dibilang kitab bisa dibilang paham lah. Iya. Mungkin kita bahasa Batak enggak? Iya kita bahasa Batak karena di daerah kami sana kan orangnya Batak semua pak. Oh siap. Baru yang kedua kakak ini udah berumur, udah 50 lebih nih.
Iya. Ada anak? Sebentar. Anaknya ada. Oh enggak, empat kali. Kalau yang 3 kemarin bang itu saya lemparkan ke api Pekanbaru bang ya. Iya. Saya cari Bang Juma nggak live, saya nggak tahu. Ya udah, ada pihak api suruh datang sini aja, saya antar ke Pekanbaru semua. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Semakin banyak yang dapat hidayah gitu ya. Itu maka saya bilang kemarin itu di Komal si Lemorai, hentikan saya lah. Soalnya satu kampung ke saya ini 1545 kakak, muslimnya cuma 83 kakak. Hentikan saya sebelum saya sadatkan semua, saya bilang. Karena kan dia bilang aku itu dikasihkan oleh Bang Juma 20 juta untuk sadatkan orang. Saya bilang itu enggak 20 juta, 20 miliar dikasih Bang Juma. 20 miliar dikasih Bang Juma untuk saya bilang. 1 rupiah pun tak ada. 20 miliar. Masa dibilangnya 20 juta dikasih Bang Juma? Kamu kan dikasih Juma kamu ini katanya. Itu aku kemarin waktu debat offline, cuman saya live kan juga ya. Saya debat yang 43 orang mereka, baru saya di gereja lebih 80. Saya ada admin, saya bilang hentikan saya. Kuncinya itu aja, hentikan saya. Masya Allah, luar biasa. Sebentar ya, Pak. Aku boleh pakai. Termasuk Begini. anak kakak ini dah satu yang sadat kemarin bang. Ya Oh, ada dia punya. ada. Memang ada saya punya. Alhamdulillah. 4 kali sudah kayak muslimah beneran. Allahu Akbar. Saya gimana ya? Oke. Anak-anaknya dengar, oh ada anaknya yang sudah duluan yang syahadat. Anak adik dia. Ponaan. Itu yang Abang Juma juga yang sadatkan kemarin, yang aku bawa kemarin. Iya, Masya Allah. Anak adik dia itu. Alhamdulillah. Ya, udah. Oke. Tigor hoka, Dah. tigor hoka, tigor. Alhamdulillah. Udah siap Ibu? Ibu Risma? Oke, siap. Oke, baik. Ya, konsentrasi. Ya, yakin dilihat, disimak dan disaksikan oleh pencipta. Angkat tangan sebelah Ibu. Simbol satu Tuhan, tauhid. Telunjuknya satu tangan begini. Satu tangan, satu jari. Ya, yang jari Yang kanan. kalau penunjuk sebelah kanan Kak, angkat pijang. Iya. Ya, baik. Ikuti saya Ibu ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rohim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu, Yasadu. asyhadu Ashadu. Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa asyhadu Iya. wa asyhadu Wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
bahwa tidak ada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya sudah menjadi saksi saudari kita ini Ibu Rismawan udah memeluk agama Islam. Dia sudah menjadi bagian daripada kita. Umat Islam itu ibarat satu tubuh, satu yang sakit semuanya merasakan sakit. Sekira begitu. Selanjutnya mungkin ada mau disampaikan sebelum didoakan. Dinda silakan. Kayak gini aja dah, biar lebih dibimbing aku itu aja. Iya baik. Sabar membimbing. Alhamdulillah. Ya, nanti minta nomor kontaknya diteruskan ke studio Dindadio untuk diarahkan ke tim kita yang membina mualaf. Bisa juga melalui Dinda Holong juga bisa. Iya. Dinda Dio monitor. Ya, monitor kandaku. Mohon didoakan saudari kita ini. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, salam kenal Ibu. Ibu Rismawan, ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam kebenaran. Semoga Ibu diberi hidayah taufik oleh Allah, istiqomah terus menerus dalam menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan teman-teman buat bunda kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-hidayata lis-sawabi war-rasyadi wa sahhil lana tariqatana. Allahumma subba alaina al-khaira sabba wa la taj'al 'aishana qadda waj'al lana fi kulli khutwatin salamah wa fi kulli tariqin tawfiqa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salami wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al qalbana khashi'a wa sudurana munsyariha wa lisanana taliqan bil haqqi wa fikrana safiyan bil ilmi. Allahumma ya jabbarul khawatir wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdi ukhtina Rismawan. Allahumma hdi ukhtana Rismawan. Allahumma hdi ukhtana Rismawan ilal istiqamah alal islam ila mautiha. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahumma thabbit alaina al-amala al-aqla wad-dina. Allahumma asta'rana wa amin mukhawafana. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Rismawan, ibu kan sudah masuk Islam. Nah, selanjutnya habis ini ibu mandi besar namanya mandi junub, ibu ya. Pakai air hangat boleh, pakai air biasa boleh. Yang penting jangan pakai air anggur. Airnya Atau air mendidih. saja. Ya bu ya, mandi ya bu ya. Ya ibu, bagaimana itu bang niat dalam hati saja bu. Niat mandi besar karena Allah. Udah dalam hati saja. Niat mandi Islam, mandi besar karena Allah udah. Terus mandi seperti biasa, siram semua anggota tubuh kenain air. Gitu ya bu ya. Saya doakan ibu Rismawan semoga istiqomah insyaallah. Amin. Amin. Islam. Begitu Kak dah. Pokoknya kakak setelah hadir di son serba belajar kita sama-sama belajar Kak ya. Kalau kakak udah nyampe sini nanti kita sama-sama belajar sini ya. Kak, nanti ada yang membimbing nanti Kak di sini, ada orang Jawa. Beliau gembala gereja, nanti satu gereja dibuat menjadi Islam. Kalau ikut. Iya. Insyaallah. Amin ya Allah. Allahumma amin. Kabulkan. Itu saya ucapan sampaikan selalu ya ke Bang Allah. Juma ya. Saya sampaikan selalu. Bagi para mu'alaf, utamakan dulu dari keluarga. Utamakan dulu dari keluarga. Masya Allah. Itu kuncinya. Subhanallah. Ini emak aja minta dia harus Yusupay, cuman Yusupay aku berapa kali aku masuk gak pernah naik. Nah itu aja salahnya. Mama aja Makasih ya udah masuk Allah. adat. Syukran sahabat. Cuman dia minta Yusupay karena dia entah kenapa mungkin ada penglihatan lain lah sama beliau ya. Itu aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Masya Allah. Iya, mana tahu nanti dia bisa. Ini aku dalam Gimana dek? Gimana? Iya, ini tadi aku ditelepon oleh teman-teman. Karena aku dalam perjalanan pulang ini kan, makanya masih di mobil ini pulang pengajian. Aku izin lanjut perjalanan dulu kan. Iya Dinda, iya. Ya. Hati di jalan ya. Terima Ya. kasih banyak udah Ya, membimbing semoga saudari Bang kita. Holong, Bang Holong, terima kasih banyak Bang Holong. Semoga Allah kokohkan antum di atas Islam, dilapangkan Amin bang, amin bang. rezekinya, dimudahkan urusannya kepada Amin, Ibunda Rismawan, dimudahkan urusannya, ditolong segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga Ibu Rismawan menjadi sebab hidayah dan kebaikan untuk banyak orang di sekitarnya. Amin. Amin robbal alamin. Dan Amin. kepada bangku, kandaku, Bang Zuma, semoga tetap istiqomah, Kasih, Dinda. diteguhkan di atas kebenaran, Amin. selalu dibimbing di atas kebenaran, cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinda, Amin. Kanda, izin Kanda, aku lanjut jalan dulu Kanda ya. Siap, hati-hati di jalan. sambil Oke, siap baik. Kandaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi siang juga di Komal kita ini kita ada membimbing saudara kita dari Katolik, satu keluarga mengucapkan syahadat, ya, mengikrarkan syahadat. Itu satu keluarga, beliau juga dari jemaat Katolik tapinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok lusa makin banyak manusia yang menggunakan akal sehat untuk kembali kepada kodratnya sebagai hamba pencipta Amin. langit dan bumi, tidak menyembah kepada sesamanya makhluk. Amin. Masya Allah. Aku Ibu pamit. Ris, ya, Berdiri dulu ya. iya, makasih siap. Ibu Risma. Nanti ada apa-apa komunikasi dengan kita ya. Oke, baik Ibu, baik, makasih. Assalamualaikum Sudah, warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Ya gini juga Bang Juma ya, hanya sekedar pemberitahuan. Abang kan Siap. selaku ketua dari API. Ini dari
Minggu besok kita mengadakan syahadat juga di situ ya, di mana ponakan saya 2 orang lagi mau saya antar ke sana Alhamdulillahirabbil alamin. ya. Subhanallah. Bang apa namanya bang, itu humasnya bang apa tuh, aduh ada pula di WA-nya ada sama aku nih, kemarin dia bilang di Kerinci aja, padahal yang mau syahadat itu kan 2 keluarga itu kan dari Kerinci juga bang. Oh gitu. Iya itu langsung 2 keluarga bang, langsung 2 keluarga langsung itu, ada yang anaknya 2, ada yang anaknya kalau nggak salah 6 atau 5 tuh. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan nanti bang lancar selalu. Amin. Izin sama teman-teman semua, doain teman-teman ya. Bukannya kita sok pintar atau apa enggak, cuman itulah yang saya ingat daripada guru-guru saya, terlebih dari guru Faruk. Jangan berdiam diri, selalu ikut berjuang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, betul-betul. Luar biasa. Bang Jemaah, Baik saya Dinda. dulu Bang Jemaah ya. Terima kasih Dinda, semangat terus, rapatkan barisan. Amin. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi teduh rasanya teman-teman. Perjuangan kita tak sia-sia. Teman-teman kita satu persatu mengenal Islam dengan baik, sehingga mereka seorang gembala pun ya menyerah terhadap kebenaran. Siapa sih yang mau mati dalam keadaan kufur kepada pencipta, kan gitu ya. Alhamdulillah malam ini kita menyaksikan seorang gembala pun bisa masuk Islam, bisa. Apalagi hanya jemaat-jemaat yang hanya dikokohkan oleh doktrin dan dogma gereja. Kita sambut teman kita yang lain. Kita masuk ke ranah diskusi. Masya Allah teman-teman yang mendukung, barakallahu fiik. Sahabat-sahabat saya nggak bisa nyebut namanya satu-satu. Halo, selamat malam saudara Pase. Halo abang. Cek cok. Makasih Ahi Bastian, barakallahu fiik, Daeng Syar, Fendi, semuanya. Oke, kita anggap beliau sedang tidur dan tidak monitor. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Tema kita masih tema yang tadi siang. Silakan. Halo, selamat. Bang Jumal. Waalaikum. Ya bang, ada yang ingin sampaikan? Siap. Udah selesai apa itu bang? Festival mualaf itu bang? Udah kemarin. Udah 2 hari yang lalu Udah bang. selesai bang? Udah. Oh ya, soalnya saya tunggu-tunggu gak ada nampak lagi lipnya, saya pikir. Oh iya, nanti ke depan kita akan adakan lagi kembali bang. Gitu. Oh kalau makasih bang, nanya itu aja bang. Siap, makasih ya bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya non muslim silakan ajukan permintaan untuk naik ke atas, kita berdialog. Halo saudara Memoris. Halo. Iya, halo. Dari Kristen abang. Iya, saya dari Kristen. Baik, Katolik apa Protestan? Protestan. Protestan. Kita sapa dulu saudara Raden. Raden. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam abang. Islam mohon untuk tahan diri dulu ya, nafsunya ditahan. Nafsunya ditahan. Kalau perlu jari-jarinya diikat di kursi di meja supaya enggak minta ngetik multi. Ya. Abang masih sering baca Bible? Gimana Pak? Masih sering baca Bible? Kalau untuk Kristen ini, saya orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen dan sementara ini masih hidup dalam keluarga Kristen, Pak Bang Suma. Baik. Ini ada tema terkait dengan kitab Anda di Matius 28. Silakan. Mungkin sementara kan saya di jalan, saya tidak bawa Alkitab. Jadi mungkin dari Bang Suma bisa bacakan, artinya sekiranya saya tahu, saya bisa menjawab. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai kitab Matius ini,
intisari yang termaktub di dalamnya adalah pada saat hari Minggu pagi, Maria ya Magdalena dan Maria yang lain menengok tempat kuburnya mayat Yesus disimpan, tetapi mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yang mereka temui adalah katanya konon malaikat yang ada di situ. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika yang ditemui dia, Maria dan teman-temannya itu dikatakan malaikat, ini yang menjadi tanda tanya besar. Dari mana bisa diketahui bahwa yang mereka temui di dalam goa berupa kuburan berupa goa ini itu adalah malaikat. Sedangkan iya. Sedangkan iblis pun bisa. Bang, ini sepengetahuan saya dan ya Bang Suma boleh dibantah dan tidak dibantah, atau mungkin apa yang saya tahu ya, ini jawaban saya dari pribadi ya. Yang sepengetahuan saya sebagai orang Kristen dari Matius, dan itu Matius, Lukas dan Yohanes sampai Lukas dan lain sebagainya ke atas itu menceritakan tentang Yesus ya. Kesimpulannya, Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus ya. Nah, bagaimana kain kafan itu bisa ikut hilang? Kan tidak mungkin, karena roh akan kembali jadi roh. Karena manusia awal mula yang diciptakan Adam itu dari tanah yang sampai hari ini kami ini sebagai orang Kristen dilahirkan dari turunan Adam. Jadi manusia ini yang seperti kami orang Kristen umumnya tanah kembali ke tanah, tapi Yesus tidak akan ketemukan tubuhnya atau jasadnya karena dia roh akan kembali ke roh itu sendiri. Kain itu pun diciptakan dari hasil bumi. Menurut Bang Suma nanti ditafsir sajalah, tidak usah. Saya juga tidak membenarkan apa pembicaraan saya dan saya tidak menyalahkan apa pembicaraan saya, tapi tanah akan kembali ke tanah, roh tidak terwujud dan tidak terlihat, dan dia akan kembali tanpa meninggalkan jejak. Kira-kira seperti itu Bang Suma. Iya. Karakteristik apa yang saudara sampaikan ini, sahabat Barakallah, itu disifati juga oleh iblis, Bang. Disifati oleh setan, disifati juga oleh roh jahat. Anda boleh baca di dalam Markus 5, boleh di KPR 16 nomor 16 sampai 18. Iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia, habis itu dia kembali ke habitatnya sebagai makhluk roh. Jadi kalau Anda mengatakan roh kembali ke roh, daging kembali ke daging, itu betul. Iblis ketika merasuki manusia nanti dia kembali lagi tuh ke alamnya. Nah, yang jadi pertanyaan di situ, Abang, sabar dulu. Dari mana Kristen tahu kalau itu malaikat? Bukankah iblis pun bisa menyamar malaikat? Silakan. Cuma saya tidak menyerang pribadi atau menyerang agama dan kepercayaan siapapun. Tapi boleh saya bicara, tapi ini tidak menyinggung agama apapun dan tidak, tanda kutip ya, tidak menyinggung Bang Suma. Bang Suma kan sudah tahu tentang Kristen, tapi saya tidak tahu tentang agama Islam ya. Tapi Bang Suma bahas tentang Kristen, tapi saya mendengar dari apologet yang lain di luar dari saya sebagai apologet ya. Tapi salah satu nabi yang bisa kena sihir itu cuma Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya balik ke Bang Suma, ini kira-kira benar atau tidak? Karena saya tidak tahu tapi mendengar. Baik. Nabi Muhammad kena sihir itu bukanlah sesuatu yang menggugurkan kenabian. Iya, karena banyak nabi-nabi yang nanti dibunuh. Jangankan kena sihir, dibunuh pun banyak. Bahkan kalau Anda mengatakan satu-satunya nabi kena sihir, saya juga boleh mengatakan satu-satunya Tuhan kena tombak. Hanya Tuhannya Kristen. Satu-satunya Tuhan yang dibunuh oleh manusia hanya Tuhannya Kristen, kan gitu. Begini bang, saya tidak membandingkan ya, tapi saya kan sudah nggak bisa. Tombak dan lain sebagainya secara fisik saya pahami. Karena Tuhan Yesus itu jangan sebelum kena tombak bang, itu dicambuk sebelum hari penghakiman terakhir. Itu dia.
itu dia. Itu Jadi Pontius Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati, tapi dia itu pun dia hanya menyerahkan bagi siapa Iya, yang iya. merasa dia merugikan orang lain ya. iya, iya. Jadi kalau Tapi harusnya apa tadi ngomong ini masalah ini iblis merasuki manusia. Manusia ini semua ini bang. Ini namanya manusia yang dari tanah. Iblis pun saat itu Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa itu pun melalui godaan iblis. Dan kita hanya sehidup sebagai manusia yang hidup dari tanah. Jadi Bang Suma, ini malam ini saya agak sepakat dengan Bang Suma ini mendengar omongan saya. Karena saya tidak berargumen untuk mencari ya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita saling bertukar pandangan dan pendapat saja. Jadi ada mungkin dia jangan baca yang di bawah karena yang di bawah itu istilahnya hanya mendengar tapi tidak pernah melakukan. Saya sekarang berani saya bilang saya orang baik tapi belum pernah melakukan hal yang baik. Tapi kalau saya orang yang tidak baik tapi pernah melakukan hal yang baik, berarti orang akan puji orang yang tidak baik tapi melakukan hal yang baik. ya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan saudara, kalau Nabi Muhammad kena sihir, saya katakan itu karena ada orang jahat yang ingin kemudian mencelakai beliau. Itu biasanya itu. Manusia ingin dicelakai, apalagi seorang nabi. Bahkan nabi-nabi beruntun dibunuh. Di kalangan Bani Israel itu banyak nabi-nabi dibunuh. Nabi Muhammad kena sihir dan alhamdulillah beliau sembuh. Lalu bagaimana dengan kalau saya bandingkan ya, Paulus bukan kena sihir lagi, iblis yang bertengger di sana bang. Itu gimana itu? Saya tidak bisa membantah itu karena saya saat itu pun tidak hidup bersama mereka ya. Dan artinya kita sementara kita bahas itu. Iya, enggak, maksud saya gini, di dalam tubuh Paulus itu, di dalam tubuh Paulus bersarang iblis. 2 Korintus 12 nomor 7. Kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad kena sihir, saya pun mengatakan Paulus bukan kena sihir lagi. Paulus malah tubuhnya menjadi sarang iblis. Itu gimana Anda menyikapinya? Padahal dia adalah seorang saya rasul. Menyikapi, tapi ada Ya, perbandingan silakan. saya bang. Silakan. Ada perbandingan saya. Di saat kita wudhu sebagai umat manusia ya, entah kepercayaan dari manapun itu, wudhu itu membersihkan diri ya. Iya. Di lubang hidung Iya. itu harus ikut dibersihkan karena setan ikut bersarang ke situ. Boleh, saya membaca Efesus 2 nomor 2. Sebentar dulu bang, sebentar dulu. Ini Ayub setan belum 27 nomor 3. Berarti di saat kita tidur itu berarti tidur sama setan ya. Bisa jadi kalau Anda tidak menjadi seorang muslim. Makanya di Islam diajarkan berdoa sebelum tidur. Tenang dulu. Oke. Orang Kristen ini berdoa punya hari tertentu dan kalau wajib dan kalau bisa. Oke, saya ingin menarasikan sedikit aja bang. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah makhluk yang merajai udara. Ketika Anda ketika Anda hidup, apakah Anda mengeluarkan udara keluar masuk ke dalam rongga hidung Anda? Bang, itu tidak bisa dipungkiri karena nafas dan kehidupan. Berarti dengan kata lain, Anda menghirup iblis masuk ke dalam hidung Anda. Efesus 2 nomor 2. Itu menurut Anda. Efesus 2 nomor 2 bang. Yang menguasai menurut angkasa, Anda. yang menguasai udara itu adalah iblis. Agak menarik bang. Agak menarik. Bang. Iya, pasti. Itu menurut Anda kan? Menurut Anda. Ya harus Abang tahu. berdasarkan dalil. Sebentar dulu. Kita kan tentang hirup kan? Yang kita hirup ini namanya manusia itu dikasih nafas dan kehidupan oleh Nah, Allah itu itu ada sendiri. iblisnya. Menurut Efesus 2 nomor 2 itu ada iblisnya bang. Gimana dong? Bang Suma, kalau manusia hidup tanpa oksigen dengan ciptaan Allah itu sendiri berarti itu. Saya tidak mungkiri itu. Yang saya katakan kepada saudara, Efesus 2 nomor 2 yang merajai udara, angkasa, raya ini adalah iblis. Berarti ketika Anda menghirup udara, Anda sedang menghirup iblis. Lalu korelasinya Efesus dengan 2. hadits yang Anda bawa itu gimana? Efesus 2 itu. Gimana? Bang Suma. Itu Efesus 2 itu masalah Efesus itu di perjanjian lama atau perjanjian
baru. Suratnya Paulus. Nah, suratnya Paulus itu masuk perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Hah? Perjanjian baru. Perjanjian apa? Perjanjian baru. Nah, dari situ Anda sudah celaka dengan sendirinya, Bos. Kenapa? Dari awal mula Tuhan Allah itu menciptakan Anda di dunia ini dengan seisinya itu ada berapa hari, Bang? Ada 6. Awal mula Tuhan ciptakan pertama itu apa, Bang? Awal mula diciptakan, kemudian hari pertama terjadinya siang dan malam kali ya. Iya. Terus hubungannya dengan udara. Lanjut dulu, katanya tahu tentang Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan tema kita yang tadi. Berarti Anda ini hidup di atas angin dulu baru turun ke bumi. Nabi Muhammad kena sihir. Kenapa lari ke sana? Kasih Anda pertanyaan. Saya katakan Paulus bukan kena sihir lagi. Di dalam tubuh Paulus bersarang iblis. Kenapa Anda nggak bahas itu? Gua hero itu dari apa itu, Bang? Kenapa nggak bahas itu, Bang? Enggak. Nah, kalau Anda tanya tentang ini, Paulus ini di dalam tubuh Paulus bersarang iblis itu gimana? Gimana itu? Hah? Gimana itu, Bang? Gua hero itu apa ya, Bang? Gua Hira itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, seperti goa tempat mayat Yesus di mana Yesus menjadi Tuhan. Yesus masuk ke gua berupa mayat. Karena Anda beralibi. Yesus masuk ke gua. Sabar, Bang. Nabi Muhammad masuk ke gua, di sana menerima wahyu, menjadi risalah kenabian. Mayat Yesus masuk ke gua, di sana dia menjadi Tuhan. Oh, Anda salah, Bang. Salah kalau saya, kalau Anda yang benar gitu. Bisa Ada ceritanya tadi kan saya katakan Matius 28. Itu yang ku bilang sama Anda. Tadinya dia mayat. Begitu masuk ke goa, keluar jadi Tuhan. Permisi, Bang, permisi. Itu fakta, itu real. Maaf. dari situ. Masuk ke goa dia jadi Tuhan, kan begitu abangku, betul? Betul nggak? Kalau dari situ itu Anda hanya kutip satu-satu kata. Satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, buta huruf, Iya, kan begitu. karena memang Masuk ke dalam gua milik Yusuf Arimatea hari Minggu, keluar dia jadi Tuhan, seperti orang bikin singkong jadi tape, Bang. Masuk jadi dari singkong, keluar langsung jadi tape. Coba nanti kalau abang ada waktu, ada uang, coba Anda ke Yerusalem, cari goa itu, masuk ke situ, mana tahu begitu keluar jadi Tuhan abang ini. Itulah yang kubahas Matius 28 ini. Mayat kok bisa berubah menjadi Tuhan? Nggak bisa. Kalian 2000 tahun harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. Singkong masuk ke dalam sebuah wadah, begitu keluar jadi tape, itu pantas. Tapi kalau mayat masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan, itu yang gila. ini kita omong jangan jauh-jauh dulu. Ini tidak jauh. Ini berbicara mengenai goa. Nabi Muhammad manusia biasa bertahanus sama seperti Abraham mencari Tuhan. Lalu kemudian ketika datang petunjuk kepadanya, maka dia ditunjuk oleh Allah menjadi nabi. Wajar. Tapi kalau ada mayat orang mati masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan, ini yang irasional. Bagaimana abang melihat ada seorang mayat, disimpan di kuburan, begitu keluar dari goa langsung Anda tuhankan? Gila nggak itu? Ini besok Nabi Muhammad bangun, kamu tuhankan nggak? Enggak, Nabi Muhammad manusia. Kami bukan orang gila. Hanya orang gila yang melihat mayat keluar dari kubur dituhankan. Abang di Flores. Abang lagi di Flores ini kan, atau di mana? Lagi di Kupang.
Bang, main ke Kupang dulu, kami ajarkan namanya toleransi. Coba nanti kalau di Kupang ada orang mati terus keluar dari kubur, Anda mau tuhankan? Itu menurut Anda, itu menurut Enggak, saya bertanya karena itu yang terjadi. Orang Yahudi mati, hari Minggu keluar dari sana, Anda tuhankan. Itu yang terjadi. Orang Yahudi enggak. Nah, Orang Yahudi enggak menuhankan mayat yang keluar dari kubur. Anda itu di bawah kadar 0,%. Oh, enggak dong. Faktanya nih, saya kasih fakta. Di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya, orang-orang Yahudi ini ketika melihat mayat keluar, dia ketakutan sebab mengira melihat hantu. Orang Kristen mendengarkan ada mayat keluar dari kubur, bukannya takut, malah dituhankan. Ayo. Orang Yahudi menganggapnya hantu. Lukas 37. Orang Yahudi melihat mayat keluar dari kubur dibilang hantu. Itu betul. Tapi orang Kristen melihat mayat keluar dari kubur dituhankan. Halilintar. Waraskah, Bang? Waras, Bang. Waras. Udah selesai belum, Bang? Iya, udah selesai. Saya bertanya terakhirnya. Waraskah orang yang menyembah mantan mayat? Enggak, udah selesai. Enggak waras. Udah bagus. Itu yang enggak waras kan kamu. Bentar, udah selesai. Saya enggak menyembah mayat. Enggak menyembah saya. Orang mantan mayat enggak menyembah saya. Enggak nyembah ya? Iya, enggak. Orang amit-amit. Anda itu pernah ada yang buat Mending saya menyembah mobil saya, mobil Pajero saya, daripada saya menyembah mantan mayat. Pish. Amit-amit 20 juta turunan. Bang Suma. Siap, Pernah dengar 86. enggak? Pernah dengar cerita enggak? Dengar cerita ada mayat keluar dari kubur, orang satu kampung kabur. Iya Takut. juga, itu kan setannya Nabi Muhammad. Pernah dengar enggak? Apa itu? Yang Nabi Muhammad sendalnya ditinggal dan ada yang masih cium. Ya, saking cintanya orang terhadap beliau. Yesus mati jadi mayat, jangankan dicium sendalnya, diterima di Yahudi aja kagak. Darahnya pernah diminum. Oh, saking cintanya orang terhadap beliau, Masya Allah. Yesus malah dibunuh. Oh, dibunuh. Orang gak pernah minum darah. Tapi di dalam dalilnya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Barang siapa yang tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya agama yang diajarkan minum darah dan makan daging Tuhan hanya Kristen, bukan? Perumpamaan. Faktanya betul-betul darahnya tercurah di atas salib. Betul? Betul, untuk menebuskan manusia. Betul. Jadi jangan bilang perumpamaan. Jangan bilang perumpamaan. Itu fakta, itu real. Jadi segila-gilanya ayam, belum pernah ayam melihat mayat dituhankan. Itu fakta. Yesus itu anak Maria mati keluar dari kubur dituhankan. Hei, sudah ada Tuhan, pencipta langit dan bumi sudah ada, Bang. Ngapain? Kenapa gepeng kepala nyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ngapain? Iseng kali. Bukankah Yesus memperkenalkan Tuhan itu yang mana? Nabi Musa memperkenalkan juga. Abraham, Salomo, Yeremia, Saul, Samuel, semua telah memperkenalkan Tuhan. Kok Kristen gila-gilanya nyembah makhluk kuburan kok? Kenapa? Santai dulu. Saya santai banget pun. Memang gayaku begitu. Ayo. Orang Hindu, orang Buddha nggak ada nyembah orang keluar dari kubur. Hanya Kristen ini yang aneh. Makanya tema ini sekaitan dengan hari ini yang diperingati oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya bertanya, siapa oknum yang ada di Matius 28 itu? Malaikat atau setan? Itu pertanyaan. Karena gara-gara dia separuh penduduk bumi menyembah mantan mayat. Ini setan atau malaikat sih? Kalau malaikat yang benar mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci, bukan menyembah kepada makhluk yang pernah menjadi mayat. Itu kalau malaikat.
Islam, Bang. Malaikat mana coba yang mengajarkan menyembah kepada anak orang yang mati? Hanya gara-gara dia keluar dari kubur, dituhankan. Malaikat mana yang mengajarkan seperti itu? Kalau Anda membaca kitab saudara 2 Korintus berapa itu ya? 2 Korintus berapa itu, Bang ya? 11-14 ya, bahwa iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Saya curiga yang dikubur ini adalah iblis. Curiga loh, curiga kan boleh. 2 Korintus 14. 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Nah, jangan-jangan yang di kuburan keluar dari hari Minggu ini adalah iblis, abangku. Kok ajarannya aneh? Hah? Kok tiba-tiba ada ajaran Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh manusia? Apa ini? Bingung juga saya, Bang. Makanya saya bertanya, siapakah yang ada di dalam Matius 28 yang kalian peringati hari ini? Hah? Siapa itu, Bang? Kalau dibilang itu adalah malaikat, malaikat kok ajarannya aneh? Kalau itu dibilang Yesus kok ajarannya aneh? Aneh kan, Yesus pernah mengajarkan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar. Yesus mengajarkan bagaimana beribadah, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana sujud kepada Tuhan, bagaimana berpuasa, bagaimana bersunat, bagaimana mentauhidkan satu Tuhan. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana membaca Bible, Alkitab, kitabnya Yahudi, dalam hal ini kitab Tanakh. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana mengajarkan kaumnya masuk ke dalam sinagoge, bagaimana mereka melepaskan sendal, melepaskan kemudian terompa, bagaimana kemudian mencuci muka, mencuci pakaian untuk masuk ke dalam sinagoge, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa untuk masuk ke sinagoge. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasukan Paulus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, hari Minggu ibadah. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Lalu siapa makhluk yang keluar dari kubur ini kok ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus yang asli? Santai-santai, Bang. Asli, santai banget aslinya. Abiyu barakallahu fiik. Ya. Yesus pernah sunat kan? Ya. Nabi Muhammad sunat umur berapa, Bang? Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sunat sejak dalam rahim ibunya. itu sakit jiwa, Bang, sakit jiwa, sunat di dalam Bang. Oke, saya bertanya sama Anda, mohon maaf, orang yang lahir dengan bibir sumbing, apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting? Nah, itu menurut Anda karena genetiknya. Jadi saya lagi. Ini, Anda mengatakan ini. Pertanyaan saya, ada nggak gunting di dalam rahim ibu memotong bibirnya orang tersebut? Piung, sampai dia keluar sumbing. Maaf nih teman-teman saya, maaf nih. Ini saya cuma ingin membuat orang ini waras. Ayo, kutanya dulu. Apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting di bibirnya sampai begitu keluar? Bung, ini masalahnya. Itu kurang gizi di dalam saat mengonsumsi selama itu bayi dalam kandungan, makanya ada kurang-kurangnya. Itu hal yang tidak pernah itu teka-teki setelah masalah generasi hancur sudah. Turunkan maskernya. Bung, curiga jangan-jangan Bung ini ada sumbing, makanya kasih pertanyaan seperti itu, Pak. Saudaraku, saya adalah orang yang paling buruk rupa di bumi ini. Tapi minimal saya bangga. Saya bangga. Agama orang lain. Saya bangga karena saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Saya bangga, Bang. Biarpun saya jelek rupa, tapi ada makhluk yang asing yang keluar dari kuburan. Tidak menyembah mantan mayat, tapi menyembah. Begitu abangku ya. Biarpun saya jelek, yang penting saya tidak menyembah mantan mayat, kan begitu. Iya kan? Bang, saya boleh tanya satu kali lagi? Boleh. Dari tadi kan Anda cuma bertanya doang. Iya, Bang. Kalau berpoligami itu boleh ya? Suami boleh kawin lebih dari satu istri? Iya. Boleh?
Boleh, karena nabiku Nabi Muhammad datang membatasi itu. Sebelum Nabi Muhammad datang tidak Intinya ada. kau balik. Sabar dulu, sabar bang. Hanya Nabi Muhammad yang membatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasinya. Padahal dia tidak nikah kok. Nah, terus kenapa kalian nikah? Nanti kami percaya turunannya. Turunan apanya? Kita tidak menikah karena roh ini tidak bisa menyatu dengan manusia dan punya turunan untuk kami sembah turunannya. Kamu Maksudnya? sampai hari ini Maksudnya apa? Bang. Otak lagi. Kalau dia punya turunan, Oke, kami baik. Saya percaya tanya. turunannya dia. Oke, saya tanya. Di Kristen itu jumlah istri berapa? Sesuai dengan Ya, Bible. satu. Di mana dalilnya? Satu. Di mana dalilnya? Anda kan memang hanya dengar untuk sebentar dulu bang, sebentar. Ini karena Di Kristen itu tidak ada batasan jumlah istri. loh ya. Tidak ada batasan jumlah istri di Kristen. Tidak ada. Dari mana Anda tahu itu? Mana dalilnya larangan memiliki lebih dari satu istri? Mana? Iya, karena memang tidak boleh. Iya, tidak ada Ini tidak dalilnya, sah. tidak boleh. Mana? Anda baca Lukas 18 Anda baca nomor 29 sampai 30. Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi tidak sebut istri yang lain. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Bang. Hah? Mana perlawanannya? Menurut Anda. Itu dalil. Lukas 18 29 nomor 30. Di Kristen tidak ada batasan istri. Kutanya dulu sama Betul. saudara. Kutanya dulu. Pelan-pelan abang, pelan-pelan. Apakah Anda Saya percaya? jawab. Sabar bang. Saya Sabar jawab ya. iya. Sabar. Saya Iya, jawab iya. iya. Oke. Saya jawab iya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Elohim itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Santai-santai, kita omong istri dulu, jangan omong ke Elohim. Ini lari ke situ, larinya ke situ. Saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri? Kok saya mau ngomong, kok kamu tutupinnya saya? Santai dulu, santai bang. Apakah Santai. Anda percaya bahwa Bapa Elohim adalah Yesus? Saya percaya, tapi kita omong istrinya Nabi Muhammad. Oke. Yesus minta jatah 16 orang perawan. Diam dulu, santai. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan. Yesus Santai minta. dulu, saya kan tanya istri dulu. Kok kamu Aku larinya tunjukkan kemana-mana? dalilnya. Yesus minta 16 istri perawan, anak kecil, santai, bro, santai. bocil. Yesus minta bocil perawan 16 orang. Kita lihat dalilnya. Ya, jangan menangis terlalu kencang abang, pelan-pelan aja. Santai bu. Iya. Siti Saya Aisyah tunjukkan umur dalilnya. berapa? Yesus minta Siti istri Aisyah perawan, umur berapa, Bang? anak kecil. Siti Aisyah umur berapa saat itu? Nah, kita lihat. Diam. 16 tambah 20. 16 tambah 20. Kita lihat. Yesus minta perawan bocil. Santai bocil itu, kamu ngomong bocil itu, tanya Siti Aisyah umur berapa saat itu Ini dikawini Nabi Muhammad. ini Yesus kawini anak bayi. Nih, kutunjukkan dalilnya. Yesus kawini anak bayi nih. Di mana kamu datanya? Dan orang dulu. Ulangan itu ya. orang 16.000 orang ulangan itu. jadi Itu upetinya ulangan itu ya. bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ulangan itu Tuhan Yesus belum ada, supaya Anda paham dulu, goblok. Ulangan itu Tuhan Yesus belum ada. Oh, berarti Tuhan Yesus itu Tuhan baru. Jadi Yesus kenapa di mute ini? Jangan di mute, moderator. Biarkan dia berkarya. Alamak. Ayo dibuka mic-nya, Bang. Nih. Bilangan 31 nomor 40 dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 16 tambah 20 30. 30 berapa? 36 kurang 4. Berapa nih? Kamu ngomong apa?
Kamu ngomong apa? 16 perawan tambah 20 kurang 4 32. Hai. Kamu ngomong apa? Kita omongin Hai. nanti habis itu kamu. Ini, ini dibilang ya, Bung ya, jangan emosi, santai aja. Saya mengajar kamu itu belajar untuk bijak di dalam menyikapi dialog lintas agama. Nih, ini kata Yesus di sini memerintahkan di data 17-nya. Kata Yesus Itu apa? ada tulis nama Yesus tidak? Coba lihat di situ ada Tuhan nama Yesus saja. Coba Oh, dilihat jadi keseluruhan. jadi Bapak itu bukan Yesus. Tuh, sudah buka dulu. Ada tulisan Yesus tidak? Kamu Jadi ngomong apa? Bapak itu bukan Yesus rupanya. Udah membantah kalian, udah bantah. Hah? Tidak. Hah? Tidak. Jadi Bapak itu Yesus atau bukan? Di situ belum ada. Jadi Yesus itu Tuhan baru. Iya. Oh, jadi tadi penyempurna hukum Taurat. iya, berarti Yesus itu Tuhan baru. Penyempuh hukum Taurat. Tadinya bukan Tuhan Yesus itu rupanya. Oh, bukan. Santai, Bung. Santai. Tulisan Tuhan Yesus juga. Ternyata Di situ. Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Nih tengok nih, tak ajarin abangku ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda, gadis muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh alias perawan dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup bagimu. Jedar. Dari situ. Jadi perawan-perawan dibiarkan hidup. Berarti bocil-bocil dibiarkan hidup tuh. Usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan minta jatah. Setelah kita baca runut nomor, coba lihat nih, nomor 40-nya. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. Mana Yesus? Tunjukkan namanya dulu. Nih, Ada Yesus upetinya. Nih, upetinya bagi Yesus. Mana Yesus ya? Tunjukkan dong. Itu Tuhan, tuh Tuhan, tuh. Loh, itu kamu omong Yesus tapi ngomong Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Hah? Hah? Yesus. Yesus bukan Tuhan. Kamu lahir. Hah? Kamu itu salah besar, Bang. Kamu itu salah besar. Kamu hanya menafsirkan sekarang. Menafsirkan Saya ulang. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. Mana? 32 orang. Yesus minta jatah bocil 32 bocil. Itu katamu. Oh. Katamu ada Yesus. Katamu ada Yesus. Aman. Apa? Itu jangan itu karena tidak ada Pelan-pelan paman. Aku masih bocil paman. Nih dalilnya jelas kok. Yuk, Bang, jelas kok ini. tidak ada yang Siti tulisan Yesus. Aisyah 6 tahun. Ini bocil 1 hari. Hei, Yesus minta jatah. Apakah itu sebabnya sehingga Yesus tidak kawin ketika dia datang kedua kalinya? Hah? Apakah karena sudah bosan dengan bocil? Hah? Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus 32 orang. 16 tambah 20 kurang 4 32. Ngomong nyambung, Bang. Meledak. Stop. Menurutmu itu alibimu ya? Bukan alibi, ini dalil. Ini alibi kah? Ini dalil nih, dalil. Ini dalil.
Dan orang-orang, maksudnya orang-orang di sini adalah anak-anak bocil yang perawan. Dan bocil 16.000 bocil. Jadi upetinya bagi Yesus sebanyak 32 orang. Yang kamu sebut Yesus itu tidak ada. Ini TUHAN. Ini bukan Yesus ya? Yang mana? Itu TUHAN bagi Ya, Tuhan, Yesus. toh. T tambah U, H tambah A tambah N dibaca Yesus. Yesus. TUHAN, Yesus ya. Iya, Yesus dong. Ini coba lihat Tuhan. Kau bagi saya kau Tuhan. Ini T ada orang tambah U Islam. tambah H tambah A tambah N dibaca Yesus. Ini Muslim loh. Ini Muslim loh. Bodoh. Jadi sebenarnya Yesus itu sejak kapan jadi Tuhan? Yesus itu? Coba kasih tahu dia ini sesama Muslim. Lah masa tulisan Tuhan kok dibaca Yesus? Ya, sekarang pertanyaan saya, di Kristen itu ada berapa Tuhan? Lah itu Loh, kamu kan agamamu Kristen, kenapa tanya dia saya? Islam, dia Islam. Oh, dia Saya tanya di Kristen ada berapa Tuhan? Oh, TUHAN itu Yesus. Di Kristen ada berapa Tuhan? Nah, dia nggak tahu masalah Tuhan ini. Di Kristen ada berapa Tuhan? Opo. Dia Islam loh, tapi memperjelas Saya bacaan tanya itu. sama saudaraku yang ganteng banget ini, yang mirip fotonya Yesus versi Afrika. Tuhan di Kristen ada berapa, Bang? Tapi kita bahas ini masa TUHAN itu. Ya, itu Yesus. memang ada berapa Tuhan di Kristen? Ini teman saya orang Islam. Ya, loh. jawab Kasih tahu. aja, jawab. Di Kristen ada berapa Tuhan? Dengan agama kok. Hanya kamu baca itu saya juga. Saya bertanya sekali lagi, di Kristen ada berapa Tuhan? Lah yang kami percaya ya Tuhan Yesus kok. Nah, berarti ada berapa Tuhan di Kristen? Nah menurut sampean berapa? Ya, kok jadi saya bukan Kristen. Enak aja, emang gue orang gila. Bukan agama lain. Kok menurut kamu itu bahas itu menurut kamu berapa? Ini saya tanya, Kristen Tuhannya ada berapa, Paman? Kristen ini kita tidak perlu pakai Tuhan dan Allah dan lain sebagainya. Yang penting kita berdoa dan kita tahu ada Maha Pencipta, itu yang kita takutkan, dan jangan sampai membuat. Kok selemah itu tadi menghujat Nabi Muhammad, entah kemana-mana pergi ya Nabi Muhammad. Sekarang terpojok. Nih, baca dulu. Upeti bagi Yesus sebanyak 16 tambah 20 kurang 4, 32. Yesus ya yang di mana tulisan Yesus? Ini jelas Yesus. TUHAN, bacanya Yesus. Belajar lagi sekolah dulu Bang. Sekolah dulu. Coba dibawa semua ketik, bacanya apa ini? TUHAN dibaca apa? Tuhan. Buta huruf juga ini yang baru muncul ini. TUHAN bacanya apa? Yang di bawah. Itu semua orang baca Yesus. Masalah generasi. Hancur. Bang Suma. Apa? Bang Suma. Iya, Paman. Jangan dirilah, jangan sampai kita belajar tulisan saja sudah goblok, apalagi belajar. Kamu saja sudah salah kok. Jadi Tuhan Anda berapa? Nah kamu ngomong ini yang kamu tahu berapa? Saya taunya 3. Kalau Anda? Oh ya udah, kamu percaya yang 3 itu? Enggak, kalau Anda Tuhan Anda berapa? Saya ini percaya itu sama orang tua saja. Ya, berapa orang tua Anda mengatakan Tuhan Anda berapa? Kamu kapan pulang dari surga dan sudah pernah ketemu Tuhan belum? Saya ulang ya, ketika Anda menghujat pernikahan dan poligami, ini di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah, diterangkan di data nomor 17-18 yang saya bacakan tadi, Bung ya. Bang. Nih. Jangan lari ke situ lagi, kan belum Maka kelar. sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nih, haruslah kau bunuh. Nomor 18
18. Tetapi semua anak gadis ini, anak sini adalah bocil ya. Ini bukan anak muda, ini salah terjemah. Harusnya tetapi semua anak-anak di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuh. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari bla 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 dan seterusnya sampai kepada pembagian harta rampasan itu. Yesus minta jatah 36 kurang 4. Ayo. Omong apa itu? Dia situ mengatakan Yesus minta jatah 36 gadis perawan kurang 4. Itu bukan Yesus, itu omong itu sama. Lah, di sini Tuhan kok. Tuhan emang berapa? Tuhan Anda ada berapa? Ini kamu ngomong apa ini? Yesus itu namanya muncul di dalam perjanjian baru, Bang. Nah, apakah dia Tuhan sejak lama? Apakah dia Alfa dan Omega? Dia justru muncul di perjanjian baru untuk menyempurnakan. Ya, saya tanya, apakah Yesus itu Alfa Omega? Kamu ngomong apa? Alfa Omega itu apa? Alfa Mar. Kamu omong itu, omong apa yang kamu tidak Sekarang tahu? omong apa? Kalau tanya Islam kenceng, malah tunjuk-tunjuk kepala, bilangin orang goblok. Ditanya ini, dalilnya sudah sangat jelas. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Santai. Nah, saya tanya, di Kristen ada berapa Tuhan? Saya hanya tanya kamu, itu menurut kamu berapa? Loh, di Kristen, Paman, saya bukan Kristen, saya bukan penyembah makhluk. Nah, kok kamu bisa tahu sampai ke situ? Itu kan repot. Karena saya sering mendengarkan kibulan gereja mengatakan bahwa Bapa Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, Tuyul. Elohim. Tapi kamu baca Tuhan saja. Yesus, Paman, katanya. Enggak masuk akal Yesus Tuhan, memang betul. Setuju kita. Juma, dengar dulu. Apa? Itu Kira-kira apa? Tanya Islam lagi, kenceng lagi tuh. Kalau tanya Islam itu kenceng kali. Wah, paling kenceng kalau bertanya Islam. Saya belum tanya kok kamu sudah panas itu loh. Kalau bertanya tentang Islam, wah, kencangnya minta ampun. Giliran disuruh baca TUHAN, dia nggak bisa baca. Santai. Ayo ulang. TUHAN, bacanya apa? Ya Tuhan toh. Salah. Bacanya Yesus. Itu yang betul. Hah? Bang Juma, Iya. saya tanya jangan lari kemana-mana dulu. Apa? 32 perawan? Nggak penting itu. Kutanya dulu samamu sebelum Anda bertanya. Apakah anak perempuan usia 2 hari itu perawan? Iya. 1 hari perawan. Itu iya. Berarti Tuhanmu minta jatah anak gadis yang usia berapa hari? Itu Tuhan dalam perjanjian lama. Paham? Loh, justru itu Anda ketawa karena takut nanti. Mau tanya kamu nanti kamu langsung keok. Boleh saya tanya kamu? Udah selesai bertahun saya boleh tanya kamu nggak? Jawab dulu. TUHAN bacanya apa? Tuhan. Yesus blokop. Bahasa Indonesiamu sudah kurang-kurang. Justru mungkin karena kamu baca dari kiri ke kanan, jadi bacaanmu sudah ngawur. Coba ditanya teman-teman di bawah. Teman-teman bacanya apa ini? TUHAN bacanya apa? Coba ketik di bawah. Sama gobloknya sama kamu kalau jawab Yesus itu sama gobloknya. Tuh. Jujur kali teman-teman saya nih di bawah, ngetiknya sempurna banget. Sama gobloknya. Nah, itu betul kawan-kawan. Nah, itu karena mereka sama goblok kamu. Udah ya, Om. Udah ya, Om. Bang, boleh saya tanya enggak? Udah ya, Om. Boleh saya tanya enggak? Nanti kamu tersiksa lagi dengan pertanyaanmu karena pasti akan kubalik dan nendang. Enggak masalah, tersiksanya Ya sudah. enggak. Saya Nah, silakan. Saya ditanya
Bang, Silakan. suami boleh kawin lebih dari satu. Yesus tadi 32. Iya, nggak Perawan. masalah bagimu. Ya sudah, Bagimu, ngapain ya. kau tanyakan lagi? Yesus Kalau istri 32 perawan. Ngapain kau tanya lagi itu? Tanya yang lain. Kenapa kok kamu lari ke mana-mana? Yesus harus kau contohi. 32 perawan bocil. 72 bidadari bagaimana? 72 bidadari itu di surga. Ini di dunia. Yesus mengajarkan Pulang dari 32. surga. Yang pernah ke surga siapa yang pulang kasih tahu bahwa itu ada 72 bidadari di surga? Hai. Yang pernah melihat surga sampai mengatakan Yesus ada duduk di sana itu siapa yang pernah ke sana? Bang, Nah, katanya Yesus duduk di sebelah kanan. Siapa yang pernah ke sana lihat? saya baru tanya kamu sudah mau menghindari Ya pertanyaan saya tidak ini yang dong. Kan Anda bertanya seperti itu. Saya pun bertanya kepada Anda. Siapa yang pernah ke surga melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Bertanya. Anda kalau bertanya tajam kali. bisa santai. Iya, Anda yang tidak santai. Aku Saya santai kali. Santai kali pun. Hai. Santai. Boleh saya tanya tapi Anda diam dan jawab setelah saya habis bicara. Anda memaksa saya untuk bertanya mengikuti maunya Anda, sementara Anda nggak mau ikuti mau saya, gitu maksudnya. Anda mau kayak penjajah Belanda pertama ketika bawa agama Anda ke Nusantara. Menjajah, menteror, menakut-nakuti orang, membuat orang was-was, mencekam keadaan, memaksa orang kemudian memberikan hartanya. Anda ingin seperti pembawa agama Anda? Saya tanya pasti Bu itu malu. Yakin? Yang malu dari tadi siapa? Saya nggak perlu harus malu. Iya, binatang mana ada malu. Sorry. Maaf, saya jujur kali ini. Aduh, Bang Suma, kamu jangan terlalu jujur. Apa loh? Saya tanya kok jadinya kemana-mana itu loh. Loh, Anda Malu ditanya nggak? juga larinya kemana-mana. Saya kan punya hak juga untuk bertanya, betul? Betul. Tapi sekarang Ya udah, apa pertanyaan jawaban Anda? Apa jawaban Anda ketika saya tanya dari tadi? Jawabannya apa? Itu perumpamaan. Iya. Itu bukan Yesus. Betul, iya. Ya Jadi- sudah. Sekarang saya tanya bisa jawab ini supaya saya pahami. jadi Tuhannya Yahudi bukan Tuhan Anda. Anda salah. Anda tinggal menjawab, apakah Tuhannya Yahudi itu juga Tuhan Anda? Anda itu ngomong apa? Yahudi itu di mana? Malah dibilangnya ngomong apa, katanya Yahudi itu di mana? Saya boleh tanya? Boleh tanya enggak? Boleh. Suami boleh kawin lebih dari satu. Yesus mengajarkan bisa mendapatkan anak gadis belia pertanyaan saya 32 orang. Jawab pertanyaan Itu saya jawabannya kan dulu. sudah. Jawab pertanyaan saya dulu. Iya, Suami boleh kawin lebih dari satu? boleh. Iya atau tidak? Istri Iya. boleh kawin lebih dari satu enggak? Boleh Kalau enggak? dia sudah cerai dengan suaminya boleh. Tapi kalau suami kawin tinggal serumah dengan istri lebih dari satu, boleh. Boleh. Manusia kan tidak ada perbedaan, cuma hanya laki-laki dan perempuan. Nah, satu rumah satu laki-laki dengan lebih dari 2 istri, Boleh. boleh. Tapi Sebagaimana yang sebaliknya sama dipraktikkan Yesus. manusia. Yesus Sama-sama. 32. Jawab ini dulu, jangan lari ke situ. Jawab itu, jangan lari ke situ, jawab ini. Tapi kalau satu rumah, satu laki-laki, satu istri, banyak laki-laki, kira-kira boleh nggak? Boleh, yang penting suaminya yang hamil. Ayo. Apa jawabannya? Tidak tahu. Boleh.
Istri Anda boleh punya suami 10 istri Anda kalau Anda yang hamil. Sebagaimana Amsal 7 nomor 18 19 boleh. Marilah kita menikmati birahi, memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku sapran memenes lagi dalam perjalanan jauh. Itu di Bibelmu, istri boleh mengajak laki-laki lain untuk birahi sampai pagi kalau kamu lagi ada di rumah. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Giliran saya dong. Tanya dulu. Saya lagi toh? Tapi jawaban tadi. Jawaban saya saya jawab, tadi. boleh istrimu punya suami lebih dari 3 atau lebih dari 2 atau lebih dari kamu, karena memang sudah diajarkan di kitabmu begitu. Amsal 7 nomor 18 19. Kalau kau pergi kerja, suamimu boleh memadu birahi di laki-laki lain. Baca. Saya tanya kok kamu lari kemana-mana semua. Saya akan menjawab, Paman. Tongkatnya mak lampir. Saya hanya tanya kamu. Sekarang saya balik nanya, boleh nggak? Jawabanmu belum deal. Enak aja. Kamu nggak malu disaksikan banyak orang? Giliran saya bertanya. Buat apa saya harus malu? Karena Ya santri sudah. aja. Santri Mana 50 monyet orang mana ada malunya? namanya. Ya, Monyet itu loh, memang gak ada kamu malunya. tahu. Sorry, saya kok terlalu jujur ya. Boleh saya balik nanya? Kita diam dulu. Hai. Santri diambilin itu 50 santri itu yang bisa. Hai. Kamu ini dikiaimu gimana Bang Suma? Coba jawab. Hai. Bung, kalau ada seorang apapun titelnya melakukan hal itu di Islam itu tidak diajarkan, tapi di agamamu diajarkan. Di Islam itu jelas fawahidah, cukup satu perempuan, cukup satu istri, nggak boleh lebih. Belum ada yang praktik. Oh, saya buktinya saya praktekkan. Nah, sekarang permasalahannya di Anda. Di Anda nih saya tanya. Saya tanya. Apa syarat sah nikah di dalam Bible? Dikatakan sah perkawinan itu dalam Bible, apa syaratnya? Bungkusan. Apa syarat kawin di Bible? Seperti orang baru mau Ya. Saya tidak dikasih ruang untuk bertanya. Apa? boleh nggak? Apa? Boleh apa? Jawaban Bertanya. saya yang tadi. Kan saya sudah jawab. Jawabanmu saya. Giliran saya bertanya. Tanya Boleh? mana? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke, baik. Kalau Anda dua istri, perintah Tuhan mana yang Anda langgar? Saya istri cuma satu Iya, kalau dua istri apa perintah yang Anda langgar di Bible? dan tidak berpikir ke arah situ. Berarti zina lancar. Oh, tergantung Anda. Kok tergantung saya? Tergantung. Dengarkan saya, Bung. Agama yang melarang lebih dari satu istri itu sama halnya agama itu menghalalkan zina. Tapi itu yang mengajarkan itu, tapi yang dipraktekkan agama. Oh, tunggu dulu.
Tunggu dulu, kita lihat bukti secara duniawi. Dari mana asal usulnya penyakit kelamin? Ngomong duniawi tadi kamu ngomong Alkitab, jangan ngomong dunia Iya, iya, ini kita lihat ada hubungannya dengan Bible, ada hubungannya dengan Al-Quran. Dengarkan, 50 santri itu dengarkan. diproses sama Penyakit AIDS, kamu belum kelar. penyakit AIDS itu berasal dari negara yang penduduknya mayoritas Islam atau Kristen? Kenapa? Enggak tahu. Aku pun enggak tahu. Aku masih anak-anak. Malu. Masalah penyakit itu, Bung. Bung tahu nggak? Apa? Penyakit apa? Itu cuma Islam toh. Bang Sumo. Udah di sini supaya kamu tahu, kamu tahu. Tapi kamu bukan lawan saya yang sesungguhnya. Oke, saya tanya lagi. Rumah ibadah yang membolehkan kawin sesama jenis itu rumah ibadahnya siapa? Islam atau Kristen? Islam. Di mana? Di mana boleh gay sama gay kawin di masjid? Bang, kamu tanya yang omong sekarang kan? Kamu tahu yang kiai sodomi puluhan apakah dikawinkan di masjid? Apakah dikawinkan di masjid? Dinikahkan di masjid? Kamu dengar, saya belum selesai omong. Oke, kita buktikan. Kita buktikan, ya. Kita buktikan. Kita nonton video lagi, teman-teman. Merdeka. Kita kasih bukti. Ini belum kelar yang 50 santri ya, sudah, itu yang udah kita kasih bukti, kita kasih bukti. Gereja menikahkan monyet. Nih, dengarkan ya. Itu ada suara babi tuh, Bang. Bluetooth connected. Nah, dengarkan baik-baik. Vatikan keren banget. Pusat rujukan umat Katolik sedunia itu semakin bersahabat dengan kaum minoritas LGBT. Jadi, Vatikan nerbitin dokumen deklarasi perubahan yang penting banget pada 18 Desember lalu. Dalam deklarasi itu, Paus Fransiskus ngizinin para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis dan tidak biasa di bawah situasi-situasi tertentu. Deklarasi ini jadi pertanda bahwa Tuhan di mata petinggi Katolik di Vatikan mau menerima atau menyambut semua orang. Kalau dibaca lebih jauh, sebenarnya sikap dasar Vatikan soal konsep pernikahan nggak berubah sama sekali. Bagi gereja Katolik, pernikahan tetap dilihat sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan lainnya. Tapi kalau ada pasangan yang mau menerima pemberkatan, pasangan itu nggak harus sempurna secara moral lebih dahulu. Itu karena pemberkatan merupakan doa atau permohonan agar Tuhan memandang baik seseorang atau seseorang yang diberkati. Dengan begitu, para pastor bisa memberkati pasangan tertentu walau hubungan itu masih dianggap sebagai dosa. Dalam deklarasi ini, status kaum LGBT nggak divalidasi gereja Katolik, tapi deklarasi ini mencerminkan sikap gereja yang lebih lembut dibanding sebelumnya. Asal tahu aja nih, Paus pernah tegas melarang para pastor memberkati pernikahan sesama jenis pada 2021. Paus beralasan karena Tuhan tidak bisa memberkati dosa. Nah, larangan itu berubah ketika Paus menyatakan dirinya terbuka terkait ide gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis. Sebelum deklarasi ini keluar, para uskup di berbagai negara sebenarnya sudah mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis. Tapi saat itu belum diketahui secara jelas bagaimana posisi para otoritas gereja Katolik. Apa yang dilakuin otoritas gereja Katolik ini patut diacungi jempol. Mereka berusaha untuk menerima dan terbuka dengan keberadaan kelompok yang nggak bisa mereka terima secara doktrin. Butuh toleransi dan kelapangan hati tingkat tinggi untuk sampai pada sikap itu. Apalagi Tuhan dalam iman Katolik dipercaya mencintai semua anaknya apapun keadaannya. Semoga langkah penting gereja Katolik ini bisa membuat dunia jadi lebih adil dan inklusif. Yuk saling menghargai sesama. Suaranya beda, Bang. Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, tidak seperti biasanya kami tayang bukan di hari Senin seperti hari Bisik biasanya, tetapi
hari ini kami membuat special edition Bisik, kan perbincangan yang sangat penting sekali segera kami harus tayangkan supaya teman-teman sobat-sobat Komsos tidak bingung lagi. Nah, bersama ini seperti biasa saya bertemu dengan Pastor Postinus. Halo Pastor. Selamat. Setelah pemimpin tertinggi Uskup Agung asal Inggris memutuskan membolehkan pernikahan sesama jenis dan didukung langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, lihatlah mereka mempertontonkan pernikahan sesama jenis di dalam gereja. Bahkan pendeta memuji-muji replika kaum Sodom ini. Oh God, thank you. These two guys fell in love with one another. Kalian, Bang, coba buka LGBT untuk khusus Islam aja, supaya kita tahu. Semua pergumulan dosanya dan memohon kepada Tuhan untuk menyertai pergumulannya dia. Breaking news, Pope Francis has formally approved blessings for same-sex couples. In a new document, the Pope gives permission for priests to perform those blessings, saying people seeking God's love and mercy should not be subject to an exhaustive moral analysis to receive it. Kiamat sudah dekat. Secara pribadi gue mengapresiasi bahwa gereja pada akhirnya menunjukkan satu gestur kasih kepada orang-orang ini. Iya. Kasih bergumul dengan LGBT. Kasih nih. Kan perilaku dan sikap mereka yang boleh nih. Sama teman-teman. Wow, mantap kali. Udah pacaran nih, diam-diam datang ke lu. Cuantau Andre. Paus Fransiskus memberikan izin kepada para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis, tapi dengan syarat pemberkatan semacam itu tidak boleh dilakukan dengan upacara gereja apapun yang memberikan kesan pernikahan. Demikian isi deklarasi yang dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman dan disetujui oleh Paus Fransiskus pada disetujui. Namun deklarasi tersebut tidak mengubah doktrin gereja tentang pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Deklarasi baru dari Vatikan juga meminta para pastor untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus per kasus. Maksudnya, pastor tidak boleh mencegah atau melarang kedekatan gereja dengan umat dalam setiap situasi di mana mereka, pasangan sesama jenis, ingin mencari pertolongan Tuhan melalui pemberkatan sederhana. Praktik pemberkatan pasangan sesama jenis sudah dilakukan di beberapa negara seperti Belgia dan Jerman, hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari tahta suci. Fransiskus memberikan izin kepada para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis, tapi dengan syarat pemberkatan semacam itu tidak boleh dilakukan dengan upacara gereja apapun yang memberikan kesan pernikahan. Demikian isi deklarasi yang dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman. Udah menurut kamu udah selesai belum? Aduh, gimana itu Bang? Gimana Bang? Udah selesai. Iya, tanggapannya apa? Tanggapanmu apa? Saya nggak percaya karena saya tidak hadir saat itu. Iya. Mulai jurus Paulus nongol. Bang, yang sekarang viral itu tidurin 50 santri itu bagaimana kasusnya sudah gimana? Di dalam Islam tak ada begitu. Itu oknum. Itu oknum. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya ulama mana yang membolehkan itu, yang mensahkan. Tadi gereja Vatikan mensahkan. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan meniduri wanita yang bukan mahramnya, mendekatinya saja haram hukumnya di Islam. Ya itu kan oknum, tapi yang tadi yang Anda tonton gereja melakukan pemberkatan. Coba. Saya bukan Katolik, Bang. Apapun itu sesama penyembah Yesus, nggak ada urusan, apapun itu real terjadi, tidak bisa Anda pungkiri. Mau Anda mengatakan saya bukan Katolik atau apapun itu, yang jelas mereka adalah umat gereja sama seperti Anda, itu loh. Santai, kayaknya Bung ini sudah terlalu Saya sangat santai pun, saya sangat santai. Kata siapa saya tidak santai? Justru saya sangat santai.
ini sudah jauh ya. Kita balik ke laptop. Kata dulu ada presenter lah. Siapa yang ada di Matius 28? Balik di topik ini sudah. Mau kembali di situ? Nggak mau mendengarkan ini dulu? Ini ada berita dari apa? Dari ini. Seorang calon pendeta atau vikaris di Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korban. Dengan menumpang kapal cepat, Polres Alor kosan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Oknum pendeta di Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan mengajukan penangguhan penahanan. Pendeta yang berinisial HL tersebut mengajukan penangguhan penahanan karena menderita penyakit jantung. Dikutip dari Kompas.com, dalam penangguhan permohonan yang diajukan HL, sang istri sudah Bang, udah mulai ngeles. Baik pemirsa, ke informasi lainnya, kasus dugaan tindak kekerasan seksual seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media sosial. Ya, kasus yang menyeret nama seorang pendeta itu ramai setelah kelima korban bersuara di media sosial. Akhirnya menjemput paksa pendeta Moses dan menetapkannya sebagai tersangka pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap para jemaatnya. Pelaku melakukan tindakan yang disebutnya sebagai ibadah pengudusan dengan dalih agar jemaat yang didoakan bisa mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya. Seorang korban merasa janggal dan curiga terhadap ibadah pengudusan yang dilakukan oleh pelaku. Desember 2021, korban melaporkan kasus itu ke Polres Bogor. 3 korban lainnya pun diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini Polres Bogor sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2 tahun. Dengar dulu ini. Nih, dengar. Ini harus didengar, ini yang terakhir. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual. Saudara, sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. 216.000 setengah tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Saat yang sama, dokumen itu mencatat. Ya udah, dengar lagi kalau begitu. Saya ulang lagi. Kita ngomong apa? Kamu ngomong apa, Bang? Nyerah nggak? Nggak pernah nyerah, Bos. Oh ya sudah, ulang lagi kalau gitu. Bang, saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Ini tersangka telah ditahan dan hasil penyelidikan polisi. Jadi gimana? Angkat tangan nih, angkat tangan. Merkosa para korbannya di ruang ibadah. Ya udah, dengar kalau gitu. Laut sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga melakukan seksualnya yang dijadikan mengancam para korban. Udah. Oleh calon Ini sudah. Bertugas di Alor dan pulang. Sudah. Terus kita mau dari 14 korban yang dia nyerah juga. Si mau datang besok. Kita ngomong untuk selesai, Bang.
Makanya jangan mulai catatan hitam buat agamamu itu. Mulai dari berdirinya, pertama dia bunuh anaknya orang, lalu dilantik menjadi Tuhan, sampai detik ini catatan hitamnya masih ada. Jadi jangan mulai. Santai. Udah ya Bang. Udah. Yang ada di Matius 28. Siapa? Baca supaya saya jawab. Di situ di hari Sabat, kemudian di penghujung hari Sabat katanya. Pakai dalil. Matius 28 itu sampai data 20 menceritakan hal bagaimana saya mau baca tulisannya. Ya sudah kau baca. Silakan kau baca. Masa saya juga yang tunjukkan, saya juga yang bacain aja. Baca. Kan kamu yang tulis. Posisi saya ada di jalan. Saya kan ada bawa Alkitab. Di jalan kok, di rumah kok dibilang di jalan. Paulus kok. Saya ini lagi kerja jadi asik lihat itu topikmu dulu. Jadi setelah hari Sabat lewat di minggu petang mana Alkitabnya? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tunjukkan tulisannya dan perikopnya baru saya bisa jawab. Sekitar 216.000 anak dan remaja. Kurang aja. Santai bos. Nih Matius 28. Aku buka lagi kalau begitu. Buka itu itu kita bahas yang itu. Setelah melanglang buana tadi, melanglang buana tidak bisa menang, kembali ke sini ternyata. Ya. Santai. Tadi bahas kemana-mana poligami lah segala macam nih. Coba lihat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu malaikat? Jawab. Nah, itu pengarang, itu Matius yang tulis. Iya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Loh, karena mereka diurapi Roh Kudus. Iya. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Dari mana? Kamu pertanyaanmu juga salah dan saya jawab juga kamu pasti bingung. Coba lihat perikop di atas dulu, perikopnya Nih. Kebangkitan mayat Yesus. Bukan mayat, tidak ada mayat ya di situ. Nah, ini bangkit dari kematian atau apa? Kebangkitan Yesus. Iya, maksudku bangkit di sini bangkit dari kematian atau santai dulu Bu. Berarti bangkitnya mayat Yesus, kan itu betul. Nah itu kami tidak seperti Anda jadi buat hadis dan lain sebagainya. Kita itu baca apa yang tertulis. Jadi tadi kayak tulisan ya sudah. Seorang malaikat Tuhan. Dari mana pengarang kitabmu mengetahui itu malaikat Tuhan? Kamu kembali lagi. Dari mana? Sebelumnya itu apa dulu? Perikop yang sebelum alamak. Dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu pertanyaan saya. Itu yang di situ itu tidak hanya mengarang suatu perkara ini Bang, tapi di situ ada kesinambungan dari Kejadian sampai di Wahyu, itu ada kesinambungan. Anda jangan karang apa yang Anda hanya berasumsi sendiri. Pertanyaan saya, dari mana? Itu pertanyaan saya, dari mana? Kamu hanya baca satu ayat atau satu perikop, kamu tidak akan paham apa di saya bertanya dari mana? Anda tinggal jawab. Nah, saya besarkan. Jawab. Dari mana? Bang. Perikop itu perikopnya kebangkitan Yesus ya. Yang saya tanya, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? Ngomong apa, Bang? Jangan baca segala sesuatu dan ditafsirkan dengan hal yang di luar. Saya tidak mentafsir, saya bertanya, dari mana Anda mentafsirkan kalau itu malaikat Tuhan? Kamu tahu di dalam Alkitab itu ada berapa kitab?
Alamak, kenapa kau tanya begitu, Bahlul? Yang saya tanya, saya tanya, dari mana pengarang Bible tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Mereka diurapi, Bang. Apa hubungannya? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana mereka tahu, penulis tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu tentang Matius. Terus nanti Anda bisa cocokkan Matius terus ke Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Itu tulis aja mereka. Dari semua itu nubuat. Dari mana? Dari mana? Ya. Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? 2 Korintus 11:14. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kamu di situ tidak tulis nama iblis ya. Iblis di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bagaimana kalau ternyata itu iblis? Itu tidak nyambung, Bang. Bagaimana kalau ternyata yang muncul di situ iblis, nyamar malaikat? Itu menurut sampean. Ya. Bagaimana buktinya tidak ada? Tidak ada bukti kalau itu malaikat Tuhan. Ayo. Dengar. Kamu bisa dengar saya omong? Tidak. Oh, karena kamu goblok. Kamu boleh bicara. Udah, Anda sudah tidak bisa diskusi. Anda bukan lawan saya soalnya. Memang Anda itu hanya bisa bicara. Sorry teman, maaf. Maaf, kamu naik ke sini hanya kau sakiti hatimu aja. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa dia. Sakit hatinya. Orang diskusinya kok baik-baik aja, kok dia emosi, gimana sih? Saya kan bertanya hal-hal yang sederhana saja gitu loh. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan, sedangkan iblis juga bisa menyamar malaikat? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Ayo pendatang baru dinaikkan, pendatang baru silakan. Nangis dia, mau lumpuhkan Islam tapi nggak bisa, malah dia yang keok. Allahu Akbar. Halo, semangat malam. Halo. Makasih sahabat. Halo, semangat malam. Mohon yang di multi, yang Islam dibatalkan ya. Hek, minta dinaikkan malah lari. Mana dong? Apa ini? Silakan teman-teman yang non muslim naik, ajukan permintaan. Ini dari tadi malam ini naik tapi nggak pernah bicara. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Dari Kristen. Kristen Protestan Bang Juma. Silakan buka kamera. Mama Radi dari Kristen.
Halo, Umar Adi. Kenapa begitu modelnya? Kenapa jadinya gitu? Kenapa begini Bang Joma? Iya, kenapa pakai begitu? Itu Matius 28 ayat berapa Bang Joma? Semua dari 1 sampai nomor 28. Iya, itu dari Maria Magdalena kan? Nah, terus dari mana dia tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu pertanyaannya sama aja kalau saya menanyakan Bang Juma, dari mana imam-imam tahu bahwasanya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Muhammad, Bang Juma? Oke. Di mana dalilnya? Baik. Kalau betul diterangkan dan aslinya dari malaikat Jibril. Baik. Nabi Muhammad sendiri yang mengucapkan itu. Di mana dalilnya memastikan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu ke Muhammad? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102. Terjawab kan? Nah, sekarang dari mana pengarang tahu kalau itu adalah malaikat? Ya. Silakan. Sudah aku jawab. Mana isi dalilnya? Al-Quran sudah aku jawab tadi. Ya. Tulisannya di mana? Maksudnya apa ini? Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Qul nazzalahu ruhul qudus. Malaikat Jibril. Ya. Qul man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nah, jadi Nabi Muhammad sendiri yang menjelaskan kepada kami bahwa yang datang kepadanya adalah Roh Kudus atau malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang menerangkan itu. Sekarang dari mana pengarang mengetahui bahwa itu malaikat? Jawab. Enggak ada jawaban. Di situ yang di situ di mana di situ di mana. Ayo silakan saudara-saudara, jangan sungkan, naik, buka kamera. Gak usah malu-malu, buka aja kameranya. Oh, ini Bang Juma ya? Saya sendiri Bang. Dari mana ini? Itu yang Bang Edis ceritakan ya. Jelas. Silakan buka kamera. Ini yang Bang Edis bilang, kata nyontek ini dia. Buka kamera Bang, silakan. Enggak usah lagi, kamu itu memang poligami juga kok. Menjadi umat bersinah. Silakan non muslim naik, ajukan permintaan. Santai aja, santai, relax, jangan ngamuk, santai aja. Jangan ikuti yang Bahlul, dah bodoh Bahlul, menghujat lagi kan tak bagus tuh. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ya, dari mana Bang? Kristen? Dari Kristen Bang? Ya. Buka kamera Bang, silakan. Silakan Bang. Ya, ini ada tema siapa yang ada di dalam kitab Matius 28 itu. Malaikat Tuhan atau
malaikat iblis? Ya malaikat lah bang. Dari mana Anda tahu? Yang melihat lah dan saksinya. Siapa saksinya? Siapa saksinya, Bang? Yang datang di kuburan itu. Apa kesaksiannya? Itu. Apa? Di mana? Di mana kesaksiannya? Dia kan langsung mendengar dan melihat apa itu malaikat. Iya, itu kan penulis Matius yang mengatakan. Pertanyaan saya, di mana mereka bersaksi kalau dia melihat malaikat? Sama aja bang, sama aja pertanyaannya tadi abang. Tadi aku simak orang itu tadi yang naik, ditanya di mana itu ada itu saksi bahwa Nabi Muhammad itu menerima itu wahyu dari Tuhan. Itu siapa saksinya gitu kan? Sama jadi, aja pertanyaannya. Enggak sama dong, enggak sama. Nabi Muhammad menceritakan dirinya bertemu dengan malaikat. Saksinya siapa? Tidak perlu saksi dalam hal ini. Oh, harus ada saksi, Pak. Oh, nggak bisa. Kan manusia. Nah, sekarang begini, Matius tidak bertemu dengan malaikat, tapi dia mampu mengatakan bahwa malaikat Tuhan tampil di situ. Dari mana Matius mengatakan itu sementara dia tidak ada di situ? Ayo. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan sesuai dengan apa yang diwahyukan, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi iznillah." Nabi Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang bersaksi, Nabi Muhammad yang menyatakan. Nah, sekarang Matius tidak ada di situ. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat Tuhan? Ya berarti itu ada saksinya, Bang. Siapa yang bersaksi? Ya itu. Siapa? Magdalena itu. Di mana Maria Magdalena? Apa bunyi kesaksiannya? Sehingga Matius. Tunggu. Di mana Maria bersaksi? Itu. Lain halnya. Di mana? Dengan Nabi Muhammad. Dengar dulu. Menerima wahyu. Tidak ada sama sekali yang menyaksikan. Sekarang ketika Maria melihat malaikat, itu kata siapa? Melihat malaikat itu kata siapa? Kata pengarang kan? Iya. Nah, sekarang pengarangnya tahu dari mana? Ya dari cerita Maria lah. Nah, di mana? Coba apa kata Maria tentang malaikat itu? Di mana Maria mengatakan aku melihat malaikat? Di mana? Ketika mereka datang ke kuburan itu. Ya di mana Maria? Itu kan cerita Matius. Yang saya tanya, Marianya di mana bercerita tentang itu? Di mana? Ada Maria mengatakan itu kan, nggak ada, cuma Matius yang ngarang sendiri. Ya sama halnya dengan Nabi Muhammad menerima wahyu itu cerita Nabi Muhammad tidak menceritakan orang lain. Nabi Muhammad pelaku. Ceritanya sendiri. Matius, iya, dia pelaku. Dia langsung yang bercerita. Nah, sekarang Matius dia bukan pelaku, dia ngarang. Justru di situ yang menguatkan, Bang. Apa yang menguatkan? Kalau misalnya itu dia pelaku sendiri langsung menerima wahyu. Apa yang menguatkan? Nggak ada saksi di situ. Apa yang menguatkan? Dia kan cerita bikin dongeng, Apa yang menguatkan? Gitu. Abang ini nggak ngerti loh. Matius mengarang cerita tentang Maria. Nggak bakalan ada dasarnya mereka membuat. Kalau tidak ada dasarnya, lain halnya dengan Nabi Muhammad menerima wahyu tanpa ada saksi gitu, langsung pelaku sendiri gitu, nggak masuk akal, itu dongeng sama dia. Oke, baik, saya tanya, Nabi Musa siapa saksinya ketika dia menerima wahyu di bukit Sinai? Ayo.
Siapa saksinya dia menerima wahyu di bukit Sinai? Sedangkan dia sendiri yang naik ke atas bukit, nggak ada yang lain. Jawab. Ya dia membawa bukti, Bang. Apa? Kalau Nabi Musa. Apa buktinya? Dia membawa lok batu di Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Lucu ente ini. Sekarang mana? Sekarang mana buktinya? Al-Quran itu sekarang itu namanya, Bos. Loh, Anda harus tahu bahwa Anda berbicara tentang saksi, bukan mau bicara tentang sesuatu. Saksi tadi Anda pertanyakan, Lul. Iya, sama dengan, sekarang pertanyaan saya, saksi sama dengan bukti, Bos. Siapa saksi saksinya? itu sama dengan bos. Siapa saksinya Musa menerima wahyu? Itu dulu. Saksinya ada itu buktinya, dia bawa bukan bukti, itu. bukan bukti, itu saksi. Bukti sama saksi dengan saksi itu, Bos, sama dengan bukti. Oh, udah Anda turun, berarti Anda bodoh, Anda bahlul. Berarti tolol, bahlul, tolol. Makanya Anda tutup kamera karena Anda sudah tahu Anda tidak bisa menjawab. Bahlul, memang bahlul. Nabi Muhammad bercerita tentang malaikat Jibril yang datang kepadanya. Dia sendiri, dia mempertanggungjawabkan. Kalau Anda tidak percaya tentang apa yang saya lihat, ya silakan aja. Tapi sekarang ketika ditanya, siapa yang memberikan saksi bahwa itu adalah malaikat? Halo, semangat malam. Halo, shalom, selamat malam. Malam juga, Bung. Silakan buka kamera, kita diskusi. Sudah. Oke. Ini ada tema, Bang, siapa yang ada di Matius 28? Matius 28. Yes. Ya. Matius 28 maksudnya apa? Pertanyaannya gimana? Di situ ada katanya malaikat yang turun ke kuburan bertemu dengan Maria, malaikat Tuhan. Pertanyaan saya, ketika iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat Tuhan, malaikat terang, bagaimana bisa membedakan bahwa itu adalah malaikat Tuhan atau itu adalah iblis yang nyamar malaikat? Oh iya. Kalau Matius 28 kita baca di ayat yang kelima, di situ menyampaikan bahwa perempuan itu yang datang untuk melihat kubur Yesus. Ketika itu kubur Yesus telah terbuka, mereka sendiri berbicara dengan malaikat. Itu menjadi saksi bagi mereka sehingga mereka menyampaikan hal itu kepada murid-murid dan dicatat oleh Matius dalam Injil Matius. Oke, pertanyaan, iya memang mereka melihat malaikat, Bang. Pertanyaan saya, dari mana mereka tahu kalau itu malaikat Tuhan? Beda iblis dengan malaikat. Kita iblis dalam wujud tidak seperti malaikat. Berarti bohong Paulus di dalam 2 Korintus 11:14, iblis bisa nyamar malaikat terang. Iya. Kalau orang yang mengerti pasti dia tahu kalau itu pekerjaannya iblis dan itu pekerjaannya malaikat. Nah, pasti dari mana bisa dibedakan? Sementara mereka dua-duanya sama-sama malaikat nampaknya. Oke, jadi begini. Kenapa perempuan itu mengetahui kalau itu malaikat? Karena ini sudah dinubuatkan. Ketika terjadi, mereka tahu bahwa itu nubuat yang tergenapi, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ketika hanya alasan itu saja, justru tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi tentang nubuatan bangkit hari ketiga. Justru nggak ada. Ya, ini kita harus paham dulu. Nah, di mana dinubuatkan bangkit hari ketiga di dalam kitab Yahudi? Kitab Yahudi lebih berbicara lebih banyak dengan perjanjian lama tentang Taurat. Iya. Nah, di mana di kitabnya Yahudi berbicara tentang kebangkitan hari ketiga? Ada. Kita baca di Injil Yesaya menyatakan bahwa akan datang seorang bangkitnya, Bang, bukan datangnya, bangkitnya dari kubur yang kumaksud. Iya, kalau bangkit dari kubur itu perkataan Yesus sendiri, perkataan Yesus. Di mana nubuatannya bangkit dari kubur hari ketiga? Perkataan Yesus, ya. Enggak, nubuatannya. Kalau nubuatan kita
Maaf, ada di kitab Mazmur, cuma saya belum sempat baca. Maksudnya saya pernah baca. Saya pernah baca, tetapi seorang Immanuel akan datang untuk menebus manusia dan akan mati dan bangkit. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi seperti itu? Silakan cari dulu, Bang. Oke, sabar ya. Baik, silakan. Saya juga baca chat dulu. Sabar ya. Maaf mungkin saya belum ketemu, tapi pada intinya bahwa ini tentang kelahiran dan kematian untuk menebus dosa itu adalah nubuat yang tergenapi, sehingga kenapa perempuan-perempuan itu meyakinkan bahwa Yesus itu adalah malaikat yang datang menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Tidak ada nubuatannya kan, bangkitnya tidak ada kan, Bang? Nggak ada, Bang. Mau sampai manapun cari tidak ada. Iya. Nggak ada. Oke, sudah. Oke. Saya mungkin belum lihat, tapi intinya memang bahwa nggak ada. Memang nggak ada. Intinya bahwa Yesus mengatakan seperti itu. Kalau nubuat memang mungkin saya tidak memang nggak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau perkataan Yesus itu benar bahwa akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan hal itu ditunjukkan lewat malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada Yesus. Jadi itu bukan iblis. Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai itu bukan iblis, lalu kenapa ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus? Apa ajaran apanya? Ajaran Yesusnya dengan ajaran makhluk itu yang Anda katakan malaikat Tuhan. Kalau saya sih 100% itu adalah iblis. Oh ya, itu mungkin menurut Bang Suma. Karena ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus, dan Yesus memang sudah berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya. Kalau bahasa seperti itu yang di luar Kristen itu penyesat. Orang yang datang sengaja mau menyelidiki Alkitab untuk mencari kesalahan dari Alkitab. Yesus tidak mengatakan itu. Jangan Anda pelintir perkataan Yesus. Yesus mengatakan seperti itu. Yesus berkata kepada orang Yahudi agar waspada kepada di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan orang yang dimaksud ini adalah pengikut orang Farisi. Siapa pengikut Farisi? Islam atau Kristen? Bang, jadi artinya kita harus pahami dulu. Ya, memang kita harus paham. Yesus mengajar hanya Bani Israel kan? Iya. Sekarang begini. Siapa yang datang setelah Bani Israel? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sekarang begini, Bang. Di dalam Alkitab sendiri ada dua versi tentang kelahiran Yesus. Ada orang yang datang memakai nama Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Ya, itulah yang Yesus ingatkan kepada hati-hati. Hati-hati. Bahwa orang yang datang untuk menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, mereka adalah orang-orang yang menyesat. Nah, sekarang apakah Yesus mengenal Bible kitab Anda? Ya. Apakah Yesus mengenal Bible kitab Anda? Yesus adalah pelaku dan ditulis dalam kitab Bible. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah Yesus mengenal Bible? Yesus bukan penulis. Saya tidak tanya itu apakah dia penulis. Saya tanya apakah Yesus mengenal Bible. Begini, Bang. Begini. Dengar.
Bagaimana Yesus ada di mengetahui Bible sedangkan Yesus meninggal baru Bible itu ditulis? Berarti ini adalah karangan yang muncul belakangan. Makasih udah aku itu. Bukan karangan, itu kesaksian. Karangan yang dituliskan berdasarkan kesaksian. Lalu apa kalau bukan karangan? Itu kesaksian, bukan karangan. Lalu kalau karangan bukan yang disebut karangan itu adalah ide yang dituangkan di atas kertas berdasarkan tentang data-data, baik itu yang ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Itu yang disebut karangan. Nah sekarang Yesus tidak memberikan legitimasi, validasi dan juga pengesahan terhadap buku tersebut. Dan penulis-penulisnya juga tidak dikenali oleh Yesus. Begini, ya. Gimana? Sekarang begini, Bang Suma maunya bahwa Yesus harus memvalidasi Bible. Yes. Sedangkan begini, Bible ini tadi saya katakan bahwa ditulis kisah Yesus setelah Yesus meninggal. Dan yang menulis apa? Siapa yang menulis? Nah, sekarang ketika adalah orang yang sejaman dengan Yesus yang mengetahui. Sabar. Ketika Anda mengatakan bahwasanya pada saat Yesus hidup tidak dituliskan apa yang dilakukan oleh Yesus dan diucapkan oleh Yesus, pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan dan maha menyaksikan apa yang Yesus lakukan pada saat itu? Bang, Yesus punya murid-murid. Siapa yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan pada saat itu? Tuhan. Maksudnya Bang Suma yang maha menyaksikan. Yesus punya pengikut yang selalu mengikuti Yesus, yaitu 12 murid yang selalu. Pengikutnya tak satu pun menulis Bible. Siapa yang tidak menulis? Matius tidak menulis. Buku Matius bukan tulisan buku murid Yesus. Dari mana? Dasarnya apa? Baca Matius 9 nomor 9. Lukas bukan murid Yesus. Ya. Yohanes tidak menulis. Yohanes anak Zebedeus murid Yesus tidak menulis. Yang menulis buku Yohanes itu bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24. Jadi tidak ada satupun Bible itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Semua orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus belakangan baru disebut Matius, belakangan baru disebut Yohanes, padahal bukan. Kalau tidak ada kesaksian daripada murid-murid, tidak mungkin ditulis Bible, tidak mungkin bisa ditulis. Tapi ada kesaksian dan orang yang hidup sejaman dengan Yesus menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus sehingga itu bisa tercatat rapi dari awal sampai akhir. Sekarang kalau kesaksian manusia, apakah bisa kemungkinan salah? Kesaksian manusia? Iya. Ya, bisa kemungkinan salah. Kalau kesaksian Tuhan? Kesaksian Tuhan? Maksudnya kesaksian Tuhan gimana? Kalau Tuhan yang bersaksi tentang sesuatu peristiwa, apakah salah? Kalau Tuhan yang bersaksi benar. Bagus. Tapi yang menulis kan manusia. Berarti kitab saudara syarat dengan kesalahan karena hanya kesaksian-kesaksian manusia. Sekarang ketika saudara mengatakan itu adalah malaikat, kenapa ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus kalau itu adalah malaikat? Contoh, Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Lalu kenapa di dalam Matius 28 diceritakan di sana bahwa di data nomor 10, pergilah kepada saudara-saudaraku supaya mereka katakan kepada mereka supaya mereka ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Padahal Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Oke. Kenapa dia ke Galilea melihat aku? Berarti itu bukan Yesus. Sekarang saya jelaskan begini. Silakan. Perintah seperti yang tadi itu Tuhan perintah ke Galilea itu adalah penampakan Tuhan. Itu cerita tentang penampakan Tuhan. Yesus tadi mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya, itu penyampaian Yesus ketika Yesus terangkat ke surga bahwa kamu tidak akan melihat aku lagi. Terus yang datang ke Galilea siapa?
Itu adalah penampakan Tuhan sebelum terangkat ke surga. Itu adalah penampakan Tuhan. Inilah inilah cara Anda membela iblis tadi. Oh tidak, tapi tidak membela iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Yesusnya. Ajaran Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi makhluk ini mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bertentangan nggak? Oke, sekarang saya jelaskan. Kalau kita sharing baca Alkitab pasti kita paham. Nah, sekarang begini, aku diutus untuk domba tersesat dari Israel. Artinya begini, banyak sekali orang Israel yang tidak mengakui tentang Mesias, sehingga Yesus tidak mengakui Mesias. Kedatangan Yesus, mereka tidak mengakui Yesus, sehingga Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk domba-domba yang tersesat, mereka yang tidak percaya. Itulah Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Oke, sekarang begini Bang, sesat berarti kan bukan Israel. Kalau Israel tidak sesat, di luar dari Israel sesat. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, domba dari sesat umat berarti Israel. mereka yang tidak turut kepada Taurat. Domba yang sesat Aku berarti diutus mereka hanya tidak turut kepada kepada Taurat. Bani Israel. Terus begini, kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sehingga ketika Yesus terangkat ke kenapa surga, jadi bertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran yang Anda kira sebagai malaikat dari langit itu? Di situ dikatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bohong enggak Yesus? Makanya saya bilang begini, makanya saya sampaikan kepada Bang. Bohong enggak Yesus di situ? Paham dulu bahwa domba yang sesat berarti mereka yang tidak mengikuti Taurat. Enggak ada urusan. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Iya, sekarang begini Bang, kalau aku diutus hanya kepada domba yang setia, itu bangsa Israel. Yang sesat di luar bangsa Israel. Makanya dalam ketika Yesus terangkat ke surga, pergilah jadikan baca dalilnya. Aku diutus hanya kepada domba sesat dari umat Israel. Ya, sekarang domba yang setia itu apa? Kita harus Israel juga. Ya. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Makanya di luar kita bilang Bani Yakub begini, tidak disebut domba. Kita harus bisa bedakan domba yang sesat dan domba yang setia. Kalau domba yang setia adalah mereka yang menuruti hukum Taurat, tapi domba yang sesat adalah mereka yang menyimpang dari hukum Taurat. Itu adalah orang-orang Samaria. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda paham? Saya paham. Paham sekarang. Berarti Yesus diutus hanya kepada siapa? Yesus diutus kepada domba yang sesat tadi, yaitu di luar bangsa Israel. Loh, kenapa jadi di luar? Kenapa Anda memelintir? Bukan. Kenapa Anda memelintir? Saya tidak melintir. Aku diutus hanya kepada domba sesat dari umat Israel. Bukan kepada domba yang setia. Kalau aku diutus kepada domba yang setia, berarti aku ada di bangsa Israel. Mereka yang taat pada hukum Taurat. Tetapi aku diutus oleh domba yang sesat. Berarti mereka yang ada di luar Israel. Kenapa perintah daripada Yesus Kristus itu dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam penginjilan untuk menyampaikan Injil kepada setiap apakah saudara Bani Israel? Ya. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Ya bukan, berarti bukan untuk Anda Yesus itu. Oh tidak. Untuk domba yang sesat berarti di luar orang Israel untuk saya. Anda tahu siapa yang digelari domba? Ya. Domba itu siapa? Menurut Alkitab itu adalah Yesus. Domba itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Ya, sekarang banyak versi domba itu banyak. Anak domba Allah itu, anak domba Allah itu. Dengar. Kalau kamu baca Alkitab, kamu tahu anak domba Allah itu siapa? Itu siapa? Anak domba Allah. Yesus. Yang digelari. Itu sudah, kalau kamu baca itu kamu mengerti.
Yang digelari kemudian yang berikut kalau bilang bahwa domba yang tersesat berarti itu adalah umat-umat yang tersesat itu. Aduh, sudah. Ampun saya kalau orang bodoh yang sombong kayak Anda. Maaf. Sudah bodoh Bahlul, so tahu. Ayo dong yang sedikit berilmu ya naik. Jangan kayak gitu. Kepala aja yang botak tidak ada isinya. Dia sesatkan dirinya sendiri dengan kebodohannya. Bahlul mengarang sendiri, ngomong sendiri, sopatin sendiri. Coba yang sedikit agak sehat lah, pakai ilmu lah. Jangan kan doktrin bodoh, dompalak, kardoba. Coba yang agak sedikit paham Bible lah. Jangan yang blow on, hanya modal babi. Halo, semangat malam. Semangat malam, Bang. Iya. Dari Kristen, Bang. Saya Kristen. Oke bosku, buka kameranya. Jangan kayak tadi Bang ya, tidak ada otaknya. Cuma ampas kelapa yang ada di kepala. Silakan buka kameranya Bang. Silakan. Iya. Ada tema kita siapa yang ada di Matius 28 ini Bang? Yang ada di Matius 28 ya? Iya. Oke. Itu saya mengikuti dari tadi Maria Magdalena dan ini ya. Iya. Maria Magdalena kemudian ini tentang apa? Kebangkitan Yesus. Di situ ada malaikat Tuhan katanya. Yang saya pertanyakan dari mana bisa diketahui bahwa itu malaikat Tuhan sedangkan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat? Dari mana pertanyaannya apa Bang? Dari mana bisa diketahui bahwa itu malaikat Tuhan? Kan iblis juga punya malaikat. Kalau perbedaan antara iblis dan malaikat itu sebenarnya sungguh jelas Pak. Bahwa kalau malaikat itu adalah malaikat utusan Allah itu adalah menyampaikan kabar kesukaan. Kalau iblis itu selalu mengajak manusia, ya, umat ciptaan Tuhan itu untuk melakukan hal-hal yang senantiasa bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sih pengertian ya, makna daripada iblis, apalagi malaikat iblis. Yang abang sampaikan adalah malaikat iblis. Ya. Nah, malaikat iblis dan malaikat dari Allah. Kalau perbedaannya adalah kalau saya melihat sendiri, kalau malaikat itu adalah utusan Allah yang menyampaikan kabar kesukaan, kabar sukacita, ya. Tapi kalau misalnya iblis itu adalah tidak diutus. Iblis itu dia hadir dan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kira-kira sih begitu ya Bang. Itu dalam sisi arti malaikat iblis dan malaikat Allah. Kalau saya di situ menyatakan bahwa itu adalah malaikat utusan Allah menyampaikan kabar sukacita, kegembiraan bagi pengikut Yesus Kristus, di mana menyampaikan bahwa pada hari ketiga ada pertanyaan kan di situ, kenapa kamu cari siapa kan, dia sampaikan dalam situ. Oh kami karena kehilangan itu, kemudian Maria Magdalena dan teman-teman terkejut atas kebangkitan Yesus, tapi mereka tidak tahu sehingga kabar kebangkitan itu disampaikan oleh malaikat sendiri. Iya, kira-kira. Oke, baik Bang. Jadi saya katakan di dalam Matius 25 nomor 41 Yesus juga mengatakan bahwa iblis memiliki malaikat. Nah, pertanyaan saya, dari mana bisa diketahui itu malaikat? Matius berapa? Matius 25 ya Bang ya? Iya, Matius 25 nomor 41, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, dari mana kemudian pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis pun punya malaikat? Nah, kalau kita berbicara sebentar biar saya cari Matius berapa Abang bilang? Matius berapa? 24. Matius 25 ya? 41. Iya, Matius 25 ayat 41. Teman-teman di bawah coba lihat deh Matius
Bentar ya, Matius 25. Saya cari nih Bang, biar kita nggak salah tafsir ya. Matius 25. Bentar Bang Juma. Matius 25 ayat berapa Bang? 41. Matius 25 ayat 41. Sebentar. 40 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi pengertian di sini semestinya bukan ini ya. Kalau kita lihat makna daripada tulisan ini, coba Bang Juma bisa coba lebih apa ya? Di sini tidak menerangkan bahwa malaikat itu punya iblis itu punya malaikat, enggak? Atau ada malaikat iblis di sini, enggak ada nih. Coba Abang lebih teliti baca. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu ya. Ya, di situ diceritakan iblis memiliki malaikat. Makanya saya katakan bahwa dari mana diketahui bahwa itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis juga punya malaikat. Nah, sedangkan kita lihat pengajaran daripada yang dikatakan malaikat Tuhan ini kok bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? Bangkit dari kubur. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang yang jahat. Nah, kenapa sekarang dirubah bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan, padahal itu adalah tanda untuk orang jahat? Kenapa dirubah hari ini? Ya, karena itu tadi, tidak mungkin malaikat Tuhan bisa bertentangan dengan Yesus. Lebih konkretnya kira-kira gimana Bang Juma? Artinya lebih substansinya kira-kira gimana ini? Simpulnya gini Bang, simpulnya secara keseluruhan, Yesus ketika dipraktekkan semua ajarannya tidak menghantarkan manusia menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sebagai Yudaisme yang taat. Yudaisme yang taat. Yesus tidak mencerminkan seorang Kristen sedikit pun, tidak. Nah, sedangkan malaikat yang dikatakan malaikat Tuhan membimbing pengikutnya menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan komponen-komponen itu semua. Bang Juma gini. Kayaknya kita di sini temanya ke mana, kita terlalu jauh pembahasannya. Enggak, bukan. Maksudnya kalau yang datang di Matius 28 itu malaikat Tuhan, tidak mungkin mengajarkan Kristen. Karena ajaran Kristen, sabar dulu. Karena ajaran Kristen bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti itu bukan malaikat Tuhan, itu iblis. Karena hanya iblis yang bertentangan ajarannya dengan ajaran Yesus. Itu jadi begini Bang Juma, ini kan pemahaman Bang Juma sedemikian ya, karena ya memang harus begitu Bang. Begini. Ini maksudnya begini. Bang Juma memahami Alkitab itu spot-spot ya. Spot-spot dalam artian gini loh. Kekristenan ini yang diajarkan dalam Bible ini adalah banyak
dipakai dalam ada perumpamaan yang semestinya kalau orang mau membaca Alkitab itu secara detail harus bisa memahami dia. Jadi tidak pada spot-spot gitu loh, Bang Juma. Nah, saya dari sisi aspek lain melihat bahwa Bang Juma cukup memahami Babel ini, ya, cukup memahami, tapi terkadang dalam asumsi pikir kemudian mau menerapkan itu berbeda konteks, Bang. Dalam artian gini loh. Abang tahu bahwa kata malaikat itu entahkah di Muslim ataupun di Kristen, ya, malaikat itu adalah utusan Allah yang menyampaikan, saya baru dengar loh, menyampaikan kabar kesukaan, kabar gembira sebagai bagian daripada utusan Allah terhadap umat ataupun terhadap para nabi atau para utusan pada ini, ya, yang melakukan kehendak Allah. Tapi kemudian di sini Bang Juma kan menetapkan di dalam topik kita ini siapa yang ada di Matius 28. Kalau secara konkret kita sampaikan bahwa Maria Magdalena bersama teman-teman ini kita ini, ya, pertanyaannya siapa yang ada di Matius 28? Oke. Di situ menurut kami adalah Maria Magdalena bersama para murid-murid yang lain. Kemudian malaikat di sini, substansi kita berpikir tentang malaikat ini adalah utusan Allah, malaikat utusan Allah, bukan malaikat iblis atau iblis menjelma menjadi malaikat. Enggak begitu. Itu pemahaman kami. Kenapa demikian? Bang Juma? Yang kami pahami adalah bahwa ada perbedaan di sini, perbedaan antara malaikat dan perbedaan antara iblis itu dalam perlakuan mereka. Dalam hukum agama manapun pasti kita paham, pasti kita mengerti bahwa hal-hal yang diperintahkan sama malaikat itu tentu melakukan hal-hal yang benar dan baik atau melakukan pesan-pesan yang benar dan baik. Kalau iblis itu selalu menjerumuskan orang pada hal-hal yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri, gitu loh, Bang. Jadi penempatan kata kalimat iblis maupun malaikat itu tidak sinkron, tidak bisa sejalan gitu, Bang. Kira-kira sih dari saya begitu, Bang Juma. Nah, saya nggak main kulit, saya sudah langsung masuk di intinya. Sayangnya Anda nggak paham. Saya katakan bahwa agama Kristen itu bukan ajaran Yesus, titik. Ajaran Kristen maksudnya? Bukan ajaran Yesus. Yesus mengajar itu tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menuhankan dirinya, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Nggak pernah Yesus mengajarkan itu. Dan saya kasih data kepada saudara di dalam Yohanes 14 nomor 12, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mana pekerjaan? Berapa, Pak? Yohanes 14-nya, Pak. Mana Yesus melakukan pekerjaan menjadi Kristen, ke gereja, Natalan, mingguan, tidak sunat, makan babi? Di mana Yesus mengajarkan itu semua? Yohanes 14, bentar, Bang. Jadi begini. Loh, saya tanya abang dulu. Yesus ketika hidup sebagai teladan, dia mencerminkan sikap Yahudi, Yudaisme atau Kristen? Begini, Bang. Dalam Taurat itu, bukan ke Taurat, Yesusnya langsung. Yesus dalam kesehariannya mencerminkan seorang yang bertuhan, seorang yang beragama, berkeyakinan, berkitab, bertuhan, punya hari ibadah, punya tempat ibadah. Pertanyaan saya, cerminan yang digambarkan kehidupan keberagamaan Yesus itu sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Ajaran kekristenan lah, Bang. Hah? Kenapa? Maksudnya begini, Bang. Gini. Nah, ini maksudnya supaya abang juga paham. Jangan saya. Anda harus paham. Sendiri apa? Dari mana maksudnya, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Kristen? Ya dari sisi pengajarannya kan berbeda. Di mana Yesus mengajarkan makan babi?
Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu? Di mana Yesus mengajarkan mengimani 13 kitab surat Paulus? Dan di mana Yesus mengajarkan Natal? Di mana Yesus mengajarkan kemudian percaya kepada Paulus, Lukas, Markus? Di mana itu? Berarti abang menciri khaskan Yesus itu adalah Muslim, begitu? Bukan, dia adalah seorang Yahudi. Jangan jadi blow on, Pak. Yesus adalah seorang Yahudi yang di taat. sini begini Bang Juma. Kita sekarang diskusi sebagai orang dewasa, kata-kata yang nggak enak itu maksudnya begini. Nggak Anda perlu berbicara bahasa dalam santun kategori kalau cakupannya maksudnya seperti begini, iblis yang dewasa, ada di Taman Eden. yang Nggak punya perlu. pengetahuan baik dan benar. Tidak perlu, Jangan Bang. kemudian menjudge Abangku. orang dengan Abangku. kata goblok, kata-kata yang nggak benar. Abang. Ini kita diskusi dalam tataran tidak perlu, yang benar. Tidak perlu mencerminkan Kalau Anda seperti mengatakan ular. hal-hal Anda yang turun kalau kotor Anda seperti itu, Anda nggak mau bukan mendengar. seorang Cuman diskusi. Anda yang mau didengar. Anda nggak mau dengarkan Apa? saya. Saya dengar. Jangan mencerminkan seperti iblis yang ada di Gan Eden, santun, lembut, tetapi membinasakan. Jangan berbicara mengenai kebenaran, hak-hak, batil-batil. Saya tegas kepada Anda bahwa Yesus adalah seorang praktisi Yahudi. Yesus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai praktisi Karisteng. Paham? Karisteng muncul setelah ada pengakuan malaikat tadi. Datang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Turun dia kepada Magdalena menjadi malaikat. Apa ending daripada hasil pengajarannya? Menjadi Karisten, sebuah sekte bidat yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sebelumnya. Sampai sini otak Anda sampai? Nggak sampai kan? Nggak sampai. Jadi nggak perlu, kita bisa tegas Bang, kita bisa keras untuk menegakkan kebenaran. Bahkan mati pun kita rela. Jangan berlemah lembut, tetapi yang kita ajarkan itu adalah ajaran Salome. Jangan berlemah lembut tapi begini Bang, Bang Bantut. Saya berharap ada dari Kristen itu yang berilmu, memiliki pemahaman yang tinggi tentang karakteristik pengajaran Yesus ketika Yesus menjadi rasul bagi kaumnya Bani Israel. Lalu membandingkan antara karakter yang disangka malaikat Tuhan, yang disangka Yesus yang keluar dari kubur. Itu baru relevan diskusinya lintas agama. Kalau pola apa yang Anda lakukan ini, itu pola pengkhotbah di gereja. Nggak main dengan saya dengan cara begitu Bang. Nah, sekarang buka mic-nya. Saya ingin penjelasan dari Abang. Apakah Yesus itu praktisi Yahudi atau praktisi gereja? Coba silakan buka mic-nya. Anda bicara yang berisi tapi jangan begini bang, tapi kosong. Silakan. Buka mic-nya Bang, ngomong, tidak buka mic dulu. Buka mic-nya, ngomong. Jangan ngomong tapi mic-nya nggak kebuka gitu loh. Siapa yang mendengar? Dibuka mic-nya Bang, buka mic-nya. Itu termute. Berarti nggak fair dong. Kita diskusi, Anda tinggal kasih mute kita gitu loh Bang. Bukan. Anda ngomong, saya Jadi kita berbicara pun tidak masuk. Anda ngomong Nggak saya boleh diam. begitu Bang Juma. Saya ngomong Anda nyerocos. Kita harus fair gitu loh. Saya ngomong Anda diam. Harusnya gitu kan? Tapi saya ngomong Anda ngomong juga. Seperti saya diam ketika Anda berkhotbah tapi tidak masuk akal. Bagaimana Anda ngomong masuk akal untuk saya? Kita nggak sepaham. Sekarang pertanyaannya kan jelas. Yesus itu praktisi Yahudi atau praktisi Kristen? Baca di judul di atas, kamu itu terlalu jauh. Secara ilmiah kamu itu terlalu kolot. Pasang judul tapi penjelasannya kemana? Ini yang mencekam
pasang judul Ini- itu supaya kamu paham. Ini yang Judul saya dipasang di bahas. atas itu untuk kamu bahas. Kamu bertanya tentang pasang judul di atas, tapi topiknya seperti begitu, tapi penjelasannya kemana? Makhluk Topik di yang Arab, datang. tapi ke Amerika Makhluk yang itu datang. pembahasannya. Makhluk Nah, yang jelas. datang. Makhluk yang datang di kuburan itulah yang melahirkan agama Kristen. Yesus yang Mana datang. ada? Kan saya Nah, udah sekarang bilang siapa yang perbedaan mengajarkan? antara Siapa yang mengajarkan makan babi? Jawab. Juma begini. Siapa yang Kamu mengajarkan punya makan babi? judul, rubah judulmu itu, rubah judul Siapa supaya yang kamu ilmiah mengajarkan sedikit. makan babi? Siapa yang Gini mengajarkan Juma, ibadah kamu minggu? rubah judulmu Siapa yang supaya kamu mengajarkan ilmiah tidak sedikit. bersunat? Jawab Judulmu dulu. kamu judul Gak kamu bisa, jawab. Anda yang gak Kamu sampai, rubah. Anda yang tidak sampai. Kamu bukan kamu Anda sendiri yang bikin tidak judul kemudian sampai. ndak ilmiah Anda kamu yang itu. tidak sampai. Judul berbeda, judul di Arab tapi kita Abang kok yang tidak Amerika. sampai, tidak sampai ilmunya Nggak ke sono. logis. Juma, jadi Ilmunya begini, nggak sampai. saya ajarkan kamu supaya diskusi ilmiah itu pasang topik, tapi penjelasan tentang uraian di dalam topik itu sampai tuntas dan selesai. Bukan Nah, kemudian ini, kamu saya pasang kan udah topik bilang seperti tadi. begini tapi Saya- gitu loh. Kamu saya- pasang statusnya seperti Anda begitu. kan yang makan babi, berarti dalam tubuh Anda babi. Kamu lihat, kamu lihat. Cabut dulu kata-katanya, Bang. Dia Bukan, makan babi begini, Anda. Juma Anda begini, makan kamu babi pasang berarti judulnya babinya beda. ada di dalam Nah, Anda. ya. Di dalam tubuh Baru Anda kamu babi. menjelaskan tentang Jangan bilang babi. saya Itu babi ya, Bang. bagaimana? Apakah Kamu Yesus pasang judul mengajarkan tentang makan apa? babi? Kamu jelaskan tentang babi, tentang Begini, sunat dan sebagainya. dengar. Yang pakai otak lah kamu itu. Ilmiah Dengarkan saya. sedikit. Dengarkan Cuma saya, Bang. ilmiah dikit lah. Dengarkan Jangan saya. membodohi orang. Dengarkan saya, Bang. Jangan Dengarkan membodohi saya. orang cuma. Bisa diam? Gini loh. Bisa diam? Judul Anda, kamu, ah, judul anda kamu dibawa, diam, Anda diam. dibawa. Pret, ngapain saya lagi Jangan, orang gila? Pret. Yang gila, pret. Ngapain saya ladeni kau? Kau orang bodoh. Kau mau kuladeni? Kok buruk? Saya terangkan kepada Anda nih. Ini kalau Anda masih punya otak, dengarkan saya. Yesus mengajar sebagai praktisi Torah. Itulah Yesus. Rumah ibadahnya Mikdas, sinagoge. Hari ibadahnya Sabtu. Kitabnya Tanak, Tuhannya Elohim. Agamanya Yahudi. Cakupan dakwanya, misi penginjilannya Bani Israel. Oke? Tiba-tiba terjadi penyaliban. Lalu setelah terjadi penyaliban, ada yang dikubur, ada yang diselipkan, ada yang dikubur. Setelah ada penguburan, ada malaikat Tuhan katanya. Tetapi malaikat yang dikira Tuhan, malaikat Tuhan, mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus. Masa otak Anda nggak sampai ke situ? Yesus mengajarkan apa? Malaikat Tuhan yang disangka malaikat Tuhan ini mengajarkan hal berbeda. Yesus mengajarkan menjadi seorang Yahudi yang benar. Malaikat Tuhan katanya itu mengajarkan menjadi seorang Kristen. Terus Anda mengatakan saya mengulas yang lain, judul ketinggian yang diurai tidak sesuai. Anda yang ilmunya nggak nyampe. Anda yang ilmunya nggak nyampe. Kekristenan muncul dari prakarsa masalah dan materi yang ada pada Matius 28 itu. Jangan pura-pura nggak paham ente. Matius 28 itulah pelaku utama lahirnya agama Kristen. Dia pelaku utama yang mendatangi Ananias, yang mendatangi Paulus, yang mendatangi Lukas, Markus, yang mendatangi kemudian pengarang Wahyu, kitab mimpi. Begitu loh. Dia yang mengajarkan tidak bersunat. Dia mengajarkan Taurat itu sampah. Dia mengajarkan Tuhan ada 3 pribadi. Dia mengajarkan kemudian menyembah 3 pribadi Tuhan. Dia mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Dia mengajarkan Tuhan manusia dibunuh manusia. Dia mengajarkan.
Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Maka cikal bakal adanya ajaran yang berlawanan dengan ajaran Yesus, Matius 28 itu. Susah kali kau paham. Mulut lebar, kepala besar, otak kayak tungau. Gimana ceritanya? Sedikit berilmu apa? Sedikit aja berilmu. Sedikit aja. Gunakan akal. Please, hadapi saya dengan ilmu, bukan dengan congor. Susah kali kalian. Pemisah antara Yesus dengan ajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan, yaitu Kristen. Menyebut nama Kristen aja Yesus kagak. Dibilang diskusi ilmiah, pret. Kayak setan yang datang menggoda Adam, lembut, menawarkan sesuatu yang sifatnya ilusi. Gak perlu kau bersantun-santun ria. Boleh kau tegas, boleh kau keras, tapi ilmu, bukan menyesatkan orang. Kebenaran itu ditegakkan, jangankan tegas, nyawa pun dipertaruhkan. Dasar bahlul. Udah kau naik lagi. Kalau kau sudah mendengarkan penjelasan saya tentang itu, kalau kau sudah paham, kau naik. Biar ku suapin kau ilmu. Mulut lebar, kepala besar, otak kecil. Naik lagi. Kau jangan merasa karena kau yang punya kitab, kau merasa punya kapasitas di atas orang Islam. Enggak. Kau itu cuma percaya doang, modal percaya saja kau, Bung. Jadi jangan Anda merasa Anda kitab. Tunggu dulu. Cuma kamu biasakan kalau orang berbicara kau diam. Kamu nyari receh, tahu nggak? Ngoceh-ngoceh di sini cuma cari receh. Dengar. Gantian kita ngomong. Kalau kau orang pintar, kamu nggak ini tahu nggak? Judul kemana? Ilmiah gimana? Bahas apa? Juma. Saya membahas bahwa dengarkan saya, makanya dengarkan. Kamu dengarkan saya. Judul kemana? Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan makanya saya. Kamu dengar. Kamu bikin judul bagaimana? Saya. Kamu ngantar ke babi. Makanya saya jelaskan kepadamu. Jelaskan, saya jelaskan. Ngoceh-ngoceh di sini cuma cari receh, bro. Nggak ada sedikit. Kau dan istrimu dan anak-anakmu bisa kubeli asal kau tahu. Kamu ngoceh-ngoceh di sini cuman cari receh. Jadi saya bilang sama kau dan gerejamu beserta jemaatmu bisa kubeli. Jangan kau sombong dengan itu. Bahlul, dasar pemakan babi, penyembah makhluk kuburan. Kau diajak diskusi baik-baik, kau cuman ngoceh. Saya bilang samamu, Matius 28 itu adalah cikal bakal. Cari receh kau itu di sini. Setiap hari kau itu cari receh begini. Kau malu agamamu dibongkar. Malu agamamu dibongkar. Bohong kamu ini. Malu agamamu saya bongkar. Malu agamamu saya bongkar. Malu. Kamu cari receh di sini. Malu. Ku bilang samamu, kau dan jemaatmu satu gereja, dua gereja bisa kubeli. Saya bisa beli gerejamu, saya bisa beli kau dengan anak-anakmu, dengan istrimu, dengan tetanggamu bisa kubeli. Jangan kau menghina, jangan kau rendahkan orang. Jangan kau rendahkan orang. Jangan kau rendahkan orang. Kasihan. Jangan kau rendahkan orang. Ngoceh-ngoceh. Jangan kau rendahkan orang. Menyangkut Alkitab, padahal kamu itu goblok sekali. Jangan kau rendahkan orang. Nggak bagus. Nggak bisa, nggak bagus. Kau cari receh di sini setiap hari kau itu, Juma. Jadi berhentilah kau itu cari receh di sini. Kau ngoceh-ngoceh tentang Kristen, kau ngoceh-ngoceh tentang ini. Ya, receh yang kau cari di sini bukan kau cari. Bilang, nih, kau cari receh. Nggak usah kau buka kamera. Kau buka kameramu, perlihatkan duitmu dulu, saya mau lihat. Juma, lepaskan itu maskermu, lepaskan maskermu, Juma. Buka kameramu. Ini uang jajan untuk sehari anak-anak saya ini. Buka kameramu.
Juma setiap orang ada Jangan duit. kau menghina orang, Bung. Kamu dengar, Juma, buka maskermu itu, kita diskusi sebagai orang Ini cuma untuk pembeli sendal jepitnya anak saya nih. Sudah, Juma, nggak usah sombong kamu. Kau yang sombong, setiap hari Bahlil. cari Kau receh yang begini, menghina orang. Juma. Kau menghina Juma, orang kau. Setiap hari kamu cari receh begini. Aduh, kasihan. Setiap hari. Kalau nggak live nggak hidup kau itu. Jadi udahlah, nggak usah lah begini. Buka kameramu. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kenapa saya harus sampaikan begini untuk dengarkan kamu? saya, dengarkan. Matius 28 itu adalah cikal bakal lahirnya agama pagan bernama Kristen. Begini, Juma, jangan makhluk kuburan tiba-tiba menjadi Tuhannya Yahudi. Kamu bukan siapa-siapa. Yesus ketika datang, Yesus masih hidup saja tidak menjadi Tuhannya Yahudi. Dengar, yang jelas kamu jangan pendeta. Yesus masih manusia saja tidak dituhankan oleh Yahudi, apalagi sudah menjadi mayat. Nah, Matius 28 ini, mayat ini bangun dari kubur berubah menjadi Tuhannya Yahudi. Ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, begitu. Oke? Jadi saya katakan sama saudara, Matius 28 inilah cikal bakal melahirkan agama pagan yang kamu anut hari ini. Paham kau? Oke, udah, kau cuma menangis. Kau cuma menangis, Dek. Kau cuma menangis. Kirim nomor rekeningmu sama saya kalau kau mau duit. Dari mukamu aja tampangnya udah orang menderita kau. Jangan kau bilang saya receh. Jangan kau bilang saya receh. Saya ini pengusaha besar. Saya direktur dari 4 perusahaan swasta, asal kau tahu. Saya keluar dari bank plat merah. Jabatan saya bukan jabatan main-main. Saya pensiun dini di sana sebagai area manajer, asal kau tahu. Jangan merendahkan orang. Orang lagi tulus mengajarkan kalian, mengajarkan agama kalian supaya kalian jangan sesat. Bukan receh-recehan apa? Yang memberikan juga adalah sesama muslim, bukan karisteng. Kalau karisteng memberi, hati-hati, ada tujuannya, ada ujung-ujungnya kau disuruh dan diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Ini saudara saya memberi, saya ikhlas. Kenapa kau yang cemburu? Iri kau, dengki kau. Kau mau tampil juga seperti saya, tapi kau nggak bisa. Kepala saya lagi, bukan di kepala lagi ini, bukan. Jadi jangan kamu menghina seseorang, jangan bos. Hanya karena kamu kalah data, kalah argumen, kamu nyerang pribadi, jangan, tidak bagus begitu, nggak bagus. Tuh lihat tuh umat Islam, kenapa sakit hati? Orang Islam yang kasih sayang mereka orang-orang yang diajarkan berimpak bersedekah, kenapa kau yang gila? Receh. Kau lagi stres itu, lagi cari makan susah ya? Kasihan deh loh. Asal kau tahu saya pemimpin perusahaan. Gila aja kau. Kau makan susah, kau jualan babi sana. Ku bilang samamu, Matius 28 itu adalah garis pemisah antara Yesus yang Yahudi dengan Yesus yang Kristen. Dua Yesus yang berbeda. Yesus yang benar adalah praktisi Yahudi, Yesus yang satu adalah praktisi Kristen yang mengajarkan makan babi, mengajarkan kemudian ibadah minggu, tidak bersunat, Natalan. Itu bukan ajaran Yesus yang asli tuh. Kau ditanya ngeyel, kau mau mendakwai orang, kau naik di komalnya orang, kau yang mengatur orang, mulut lebar sampai kuping, otak kecil, menghina orang, dasar, otakmu sudah kena kurap itu. Halo, semangat malam. Mati nanti dia lihat orang Islam begini. Makasih bang. Gila nanti dia, sakit hati.
Halo Saudara Levi, selamat malam. Halo. Jangan kau menghina, jangan kau bilang motivasi kita materi, bukan itu bos. Kita hanya karena sayang kau, sayang sama jemaatmu tuh, yang udah tahu apa-apa. Kalian cuma hobai terus, setiap minggu dihotbai, dikasih obat kuping, habis itu digeledah dompet. Perpuluhan dihabisin. Macam paten kali kau. Hadapi saya dengan ilmu bosku. Ku bilang kau mau didengar. Saya udah sabar dengarkan kau. Giliran saya bicara kau pote-pote seakan-akan kau guru. Pret. Paulus kau bangkitkan dari kubur, suruh hadapi saya. Masuk ngatur. Orang nggak boleh bicara, dia sendiri aja mau ngomong. Dasar agama berasal dari yang dibawa oleh penjajah. Mentalnya mau jajah orang terus. Coba teman-teman muslim dibatalkan multinya bang, please. Halo, semangat malam, Saudara Sepio Yanus. Halo. Gila aja lu. Lu gak punya modal, cuman mau datang. Lu pikir dengan semangat lu bisa membodohi orang yang gak bisa. Malam Bang Juma. Malam juga. Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Baik, dari Kristen Bang. Iya, saya Kristen Bang Juma. Oke, silakan buka kameranya bosku. Jangan ikuti temanmu yang tadi tuh, yang blow on. Saya cuma tanya Bang Juma sebentar aja Bang. Buka kameranya Kenapa Bang. jadi Ustadz saja stroke, pendeta Lubis yang sembahyang dia sembuh. Bagus sekali. Saya sudah kirimkan tantangan kepada Rusuli Lubis, tolong tumbuhkan rambut di jidatnya yang botak itu. Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun saya sampaikan ke dia, bosku tolong kasih tumbuh rambut di jidat yang botak itu, bisa nggak? Karena saya tahu itu settingan semua tuh yang dibuatnya tuh. Kalau yang bukan settingan, bacakan doa rambutnya tumbuh, itu baru bukan settingan. Dengarkan sama saya bos. Yesus mengatakan apa? Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 24, bahwa Kristus palsu itu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Makanya nanti Rasulullah Lubis nanti berdasarkan Matius 7, 22, 23, nanti pada hari kiamat Rasulullah Lubis datang meminta kepada Yesus, Yesus, bukankah dulu saya di bumi bernubuat mengusir setan, bermujizat seorang banyak orang lumpuh, tapi pura-pura. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Paham itu ya? Tanya Rasul Lubis, ada salam rambut dari Bang Suma, tolong tumbuhkan rambutmu baru ku bilang sakti. Kalau Rasul Lubis masih tetap saja botak, pengobatan settingan yang dilakukan itu percuma kalau rambut belum tumbuh. Begitu kawanku. Ya, tanya Rasul Lubis, kasih gondrong dulu kepala. kasih gondrong dulu itu botak di depan, yang botaknya begini banget kan. Kayak lapangan futsal. Sampaikan ke dia, jangan ngobati yang lain dong, tumbuhkan dulu rambut, baru dibilang hebat. Rambutnya sendiri botak, nggak bisa diobatin kok, ngobatin orang. Atau jangan-jangan itu settingan seperti yang pernah kami gagalkan di Makassar. Pura-pura ngobatin masal tapi ternyata orang lumpuh buatan. Aduh, parah. Halo, semangat malam.
Tanya Rusuli Lubis itu, jawab Bang Suma bilang, kapan tumbuh rambut? Baru percaya dia betul-betul nabi palsu. Kalau sekarang belum nabi palsu dia. Teman-teman, terguncang hebat tadi kan itu si Daf toh. Terguncang hebat dia. Makanya dia langsung emosi, ngegas. Ya kan? Iya. Bibirnya aja yang tebal. Hei. Daf. Agamamu itu diajarkan oleh makhluk yang keluar dari kubur. Bukan Yesus anak Maria yang ngajarkan agamamu. Camkan itu. Pengajar agamamu itu bukan Yesus anak Maria. Dia hanya menggunakan nama anaknya Maria biar banyak orang yang bisa terjerat. Gitu Daf. Otak kosong. Kurangi makan babi ya Daf. Terus kau naik lagi. Kau belajar dulu 200 tahun baru lagi sini. Kalau cuma modal kayak gitu. Lalu juga. Saya ingin menyampaikan sebentar aja nih Bang Suma, sebentar aja ya. Dari Kristen? Enggak Bang, saya Islam Bang. Apa itu? Itu tadi kayak orang-orang kayak gitu Bang. Sorry. Moderator lagi tidak baik-baik saja. Moderator jengkel juga sama si Daf pemakan babi tadi. Masih ada dia di bawah. Daf. Dia mau didengar. Dia mau didengar. Assalamualaikum Bang Juma. Saya nggak boleh ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun heran Bang Juma, nggak ada yang bisa jawab pertanyaanku. Apa itu? Daf. Sakit hatimu, abang. Halo, semangat malam. Halo. Sakit hatimu, Daf. Halo Bang. Iya, halo. Halo. Silakan. Ini kameranya kok bisa dibuka ya? Dari Kristen ya Bang? Ya. Nggak bisa, pengikutmu baru 2 orang. Iya. Pakai akun. Ini saya cuma sesuai tema aja ya. Tapi kamera nggak bisa dibuka, Abang. Ya. Gimana Bang? Nanti Pas kena turun ya? tombak. Iya. Kena tombak nanti. Kasihan akunnya. Oh ya, udah. Iya, nanti kasih cukup bisa buka kamera baru kesini lagi ya. Siap. Iya. Masih. Oke Bang, tapi pesan saya jangan simpan ampas kelapa di kepala kayak Daf. Daf itu isi kepalanya ampas kelapa. Halo, semangat malam. Halo. Halo Mbak Reni. Mbak Reni dari Palembang. Halo, semangat malam. Opet. Semangat malam. Halo Pet. Pepet. Halo Bang. Ya halo juga. Dari Kristen Abang. Ayo teman-teman yang Muslim mohon untuk dibatalkan dulu ininya. Selamat malam Juma.
Malam juga, Bung. Silakan buka kamera kalau Kristen sih. Buka kameranya. Ada. Hah? Buka kamera. Oh, buka kamera, baik. Oke, kau kan seorang gerunda. Ada pertanyaan-pertanyaan yang beberapa pertanyaan. Kenapa orang putar kadir? Main kick, main mute. Kenapa? Bisa kau jawab dulu pertanyaan saya? Suaramu nggak jelas. Ada. Silakan. Aku mau bertanya sama dulu. Suaramu ya bagus. Silakan. Oke. Pertanyaan saya. Ya. Sebelum dengarkan. Sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, Islam berarti. Ya. Apa keyakinannya, ibadahnya kemana, kitabnya apa, nabinya siapa? Jawab dulu. Oke, baik. Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dia sama seperti Nabi Ibrahim, Hanif, tidak menyembah berhala, tidak mengkitabkan kitab manapun, tidak menyembah berhala, tapi dia Hanif, dia menyadari Tuhan itu ada, tapi bukan makhluk. Sama seperti Ibrahim atau Abraham dalam agama Yahudi. Saya boleh balik nanya? Biar satu-satu. Kitabnya apa? Ibadahnya kemana? Jangan Nabi gitu Muhammad, aja cuma kumur-kumur gitu namanya. Nabi Muhammad Kitabnya tidak apa, punya kitab. Ibadahnya kemana? Nabinya siapa? Nabi Muhammad tidak punya kitab. Tidak punya kitab. Jadi dia pernah ibadah nggak dia? Pernah beribadah nggak? Hanif. Dia tidak ada ketetapan ibadah. Tempat sucinya kemana? Tidak ada Ibadahnya tempat ibadah. Tidak ada tempat ibadah tertentu bagi dia. Kan belum punya syariat. Jadi dari mana dia tahu kalau ada tentang Ibrahim, ada tentang Daud, dari mana? Dari wahyu yang datang padanya. Oh, berarti sebelum dia menjadi seorang rasul tidak ada wahyu. Belum ada wahyu yang datang kepadanya sebelum beliau menerima wahyu. Tentang Daud, tentang setelah datang wahyu kepadanya baru tahu. Iya, yang saya tanya sebelumnya dia belum tahu. Sebelumnya dia belum tahu. Tidak seperti Paulus. Dia tidak pernah tahu. Berarti dia tidak pernah tahu. Enggak. Oh, jadi kenabiannya mengikuti kenabian siapa? Kenabiannya itu datang setelah menerima wahyu. Dia kan nabi terakhir. Nabi terakhir dari mana? Dari nabi yang mana? Dari seluruh nabi-nabi yang diutus. Dari seluruh nabi. Berarti mengikuti nabi-nabi dari bangsa Israel. Iya, jelas toh. Oke, berarti dia nabi terakhir dari Bani Israel. Seluruh nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi, dia adalah nabinya yang terakhir. Berarti dia mengikuti kitab Taurat. Dia tidak mengikuti Taurat. Dia bukan penghafal Taurat. Kitabnya apa? Katanya tadi kitabnya tidak ada. Al-Quran. Al-Quran. Oh, berarti sebelum menjadi seorang rasul, Al-Quran sudah ada. Dia jadi nabi setelah menerima wahyu. Pertanyaan saya sebelum. Makanya kurangi makan babi biar otak berfungsi. Sebelum Jumat, kan kesurupan kau. Sama aja kau dengan saudara yang lain, berarti nggak bisa jawab. Saya kan udah jawab. Kau kurunda pun nggak bisa jawab. Sebelum menjadi seorang rasul, ibadahnya kemana? Kan udah aku bilang tadi, dia tidak ada ketetapan ibadah kemana, dia tidak ada tempat ibadah tertentu karena dia tidak menganut ajaran manapun selain Hanif, lurus, tidak menyembah berhala. Mengikuti siapa? Iya, kenabiannya menurut dia nabi terakhir dari mana? Kau sudah gila. Nabi terakhir dan nabi Kau sudah gila. Hah? Kau sudah gila. Dia nabi terakhir dari seluruh. Dia nabi terakhir dari seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah aku jawab toh? Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Saya boleh balik nanya. Boleh saya balik bertanya? Boleh saya balik bertanya? Boleh. Boleh saya balik bertanya? Kan udah aku jawab tadi. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dia tidak menyembah berhala. Dia Hanif, sama seperti Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim menerima wahyu, dia tidak memiliki kemudian aturan. Dari mana dia mengetahui tentang keyakinannya Ibrahim? Dari mana? Siapa nabinya yang melanjutkan? Kenapa pula kau yang mau mendikte saya? Emangnya kau pengikut Nabi Ibrahim? Siapa yang mengajarkan tentang keyakinan Ibrahim kepadanya? Al-Quranul Karim. Berarti sebelum Muhammad itu menjadi seorang rasul sudah Al-Quran. Gimana otaknya orang ini? Sebelum Nabi Muhammad menerima Al-Quran, dia tidak tahu. Narasinya ikuti.
Ini kan dengarkan saya, Bahlul. Bahlul penyembah mantan mayat yang keluar dari kuburan, dengarkan. Mampus kau kan? Penyembah mantan mayat, dengarkan. Dengarkan gurumu berbicara. Dengarkan gurumu berbicara. Ya. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu tidak tahu tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, apapun itu dia nggak tahu. Tentang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran dia tidak pernah membacanya dan tidak tahu menahu apa itu. Paham? Makanya dia tidak ngarang-ngarang. Dia tidak seperti Paulus. Dia tidak seperti Paulus ngarang-ngarang 13 kitab dia karang sendiri. Ada nggak keyakinannya? Oke. Keyakinannya apa? Keyakinannya Hanif bahwa tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Makhluk tidak mungkin Tuhan. Iya, Nabi yang mana itu mengajarkan itu? Yang keyakinannya itu, keyakinan mana? Nabi Dia apa yang mengajarkan? tidak mengajarkan ajaran apapun sebelum dia menerima wahyu. Bahlulnya minta ampun. Saya boleh balik nanya? Ya, kamu belum selesai, kamu jawab. Ibadahnya kemana? Beribadahnya kemana? Kitabnya apa? Nasi siapa? Saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya. Berarti nggak mampu. Nggak mampu juga kau jawab. Nggak apa-apa kau bertanya. Saya tidak mampu membuat kamu waras. Keyakinannya apa? Ibadahnya kemana? Saya sudah bilang keyakinannya adalah Hanif, sama seperti Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim menerima ilham, menerima wahyu. Nabi Ibrahim tidak punya sejarah. Tidak punya sejarah. Nabi Ibrahim itu memiliki pengajaran yang sudah paten sebelum menerima wahyu. Nanti setelah menerima wahyu baru Nabi Ibrahim diajarkan tauhid, diajarkan mutlak tauhid, diajarkan bersunat, diajarkan berkurban hewan. Nanti setelah menerima wahyu, sebelumnya enggak. Paham sampai situ? Berarti sejaman dengan Ibrahim Muhammad. Siapa Nabi yang melanjutkan pengajaran Ibrahim kepada Muhammad? Siapa nabinya? Kok ngarang cerita aja? Gimana ceritanya? Kok bisa dia tahu ada lagi tentang Ibrahim, tentang ada Nuh? Inilah kalau makan babi ya. Ini efeknya kalau makan babi. Efeknya orang kalau makan babi berbicara duniawi hebat. Tapi kalau berbicara mengenai kehidupan yang berikutnya yaitu akhirat, hancur kayak monyet. Akibat makan babi tuh, orang kalau makan babi bicara duniawi top karena memang sifatnya untuk sementara. Tapi kalau berbicara mengenai keselamatan akhirat, pemakan babi itu seperti monyet, seperti kerah. Enak loh. Nah itu. Ini kita butuh orang Cina pemakan daging babi, jangan munafik kau. Larinya kemana-mana. Saya bilang pemakan babi kalau masalah duniawi hebat. Tapi berbicara mengenai akhirat, nih pemakan babi. Jangan kemana-mana. Udah berapa pertanyaanmu? Udah berapa pertanyaanmu ku jawab dan kau ulang-ulang terus. Giliran saya boleh bertanya. Ibadahnya kemana? Ibadahnya kemana? Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu tidak memiliki ketetapan hukum-hukum ibadah. Paham ya? Udah ku jawab ya, udah ku jawab. Pertanyaanmu lagi. Dari mana dia tahu tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang nabi-nabi? Dia tidak tahu menahu sebelum menerima melakukan ritual ibadah, jawab. Tidak pernah melakukan ritual ibadah yang sudah disyariatkan sebagaimana disyariatkannya dalam Islam. Tidak pernah beribadah. Jadi kok orang Kabinopel tahu? Sekarang boleh saya bertanya? Jadi dari mana dasarnya kenabiannya kata orang Kabinopel? Sekarang boleh saya bertanya? Dimasuk orang Kabinopel itu? Tanya dia. Dari mana dia tahu? Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Tanya Waraka. Juga, pokoknya itu aja. Tanya Waraka. Sekarang boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Nabiannya katanya ada di kitab terdahulu. Kitab yang mana? Di antaranya Yohanes 1 nomor 21. Kitab yang mana? Kitab yang mana yang dimaksud? Di antaranya Yohanes 1:21, Markus KPR 2 berarti itu Injil yang benar.
Markus, Berarti itu Lukas, bilang benar. Ibrani semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad. Oke, Ini sekarang cuma boleh. belum bagian, Bro. Sekarang boleh saya Berarti- balik nanya. Sekarang benar boleh. Sekarang boleh saya Jam tanya. dulu. Berarti aku bacakan tadi berarti Injil yang benar dong. Bukan. Surat kabar. Di Kalau tidak benar kenapa kau taruh pembenaran di situ? surat kabar menceritakan itu. Memang ceritanya Oke, surat jadi- kabar. Surat kabar. Itu supaya kita yang mana? Surat kabar Waraka bin Nawfal itu adalah seorang Nasrani. Nasrani itu berarti masih mengajarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi nomor belum berbohong. Nabi Isa dia pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Yesus. Iya, berarti Saya- Waraka bin Nawfal berbohong, mengada-ada. Saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya. Iya, jawab dulu. Waraka bin Nawfal berbohong nggak? Tidak berbohong. Jadi kita yang mana itu kalau tidak berbohong? Dia menggunakan Injil ajaran Nabi Isa. Iya, Injil yang mana? Di mana tertulis? Enggak tahu. Pokoknya Injilnya Nabi Isa. Jadi apa yang kau tahu cuma? Ya, Injilnya Nabi Isa, enggak ada urusan. Sekarang saya boleh nanya. Boleh saya nanya? Boleh. Bilang dulu nggak bisa kau. Ternyata kau juga masuk angin. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Kenapa mamamu mau saja digauli babi sampai kau lahir? Jawab. Ini. Jawab. Kenapa mamamu mau digauli babi sampai kau lahir? Inilah. Itu pertanyaan dahsyat kan? Pertanyaan dahsyat. Kenapa mamamu mau saja digauli babi sampai kau lahir? Mempus. Kau diajak diskusi baik-baik, kau tidak mau. Nah, dapatlah itu hadiah dari saya. Hadiah paling berharga itu kau dapat. Kau diajak diskusi seperti setan, kau diajak diskusi. Enggak kasih kesempatan orang bertanya. Mau bertanya, mampus kau kan? Pertanyaan pamungkas itu. Jawab sudah. Halo, semangat malam. Halo, perintis. Salah nggak pertanyaan saya, teman-teman? Nggak salah kan? Iya, karena hanya babi yang tidak mau mendengarkan orang bicara. Lagian juga dia pemakan babi kok. Orang gila. Diskusi model apa itu? Bisanya hanya bertanya. Ini ajaran Sidaf ini. Masih ada dia di bawah. Sidaf blow on. Halo. Halo. Selamat malam. Ya, malam. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Silakan buka kamera. Lagi nggak bisa nih, makanya. Kenapa bisa? Jadi coba. Udah, Bang, aku udah kirim, tinggal dibuka. Pengaturannya ini. Coba teman-teman, kalau memang mau diskusi, coba kita diskusi baik-baik. Ya, kita diskusi baik-baik, jangan kayak orang kesurupan. Jangan mau menang sendiri gitu. Ya. Diskusi baik-baik aja kita. Saling mendengar. Jangan cuma mau didengar, nggak mau dengar orang. Kalian aja yang mau didengar. Harusnya kalau Anda itu naik ke sini, itu kesempatan Anda belajar nimba ilmu dari saya gitu loh. Jangan pula Anda merasa lebih pintar. Karena saya bukan jemaat gereja yang bisa kau dikte. Saya Muslim yang kebetulan saja menguasai ini. Itu masalahnya. Kau Kristen memang, tapi kau tidak menguasai ini. Itu bedanya kita. Saya bukan Kristen tapi saya kuasai ini. Kau Kristen tapi kau nggak menguasai. Kayak si Dafa tadi itu. Setengah mati dia cari di Bible dulu. Di mana itu Bang Suma? Tertulis di mana itu? Nah, sudah begitu dia yang sok tahu. Udah dengan tahu isi Bible, dia pula yang sok tahu.
Kristen memang kau yang punya kitab memang. Tapi yang tahu isinya saya, bukan kau. Itu kekuranganmu itu di situ. Halo Bang. Halo juga. Dari Kristen? Katolik Bang. Boleh buka kameranya Bung, kita diskusi baik-baik biar jadi contoh bagi orang-orang tua yang sudah pada botak kepalanya tapi masih kayak anak bayi. Silakan. Agak gelap nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Ya Bang, saya mau tanya Bang, ada 2 pertanyaan sih Bang. Silakan. Yang pertama, kan kata teman saya yang Muslim ya Bang, orang-orang kami ini kan di dunia ini dikasih nikmat yang banyak, terus nanti kalau di akhiratnya dia kekal di neraka kan Bang. Betul. Nah, pertanyaannya nih Bang, kenapa masih ada yang dari kami itu ada sebagian yang hidupnya agak kurang gitu? Agak kurang, mungkin karena malas, atau bisa jadi di penghujung hidupnya mereka mendapatkan hidayah, atau bisa jadi itu adalah hukuman bagi dia di dunia. Seperti itu. Satu lagi Bang. Kan di Islam ini kan yang wajib diketahui cuma 25 nabi kan Bang? Iya, bagi kami umat Islam yang wajib nabi itu banyak. Saya tertarik ini Bang. 25 nabi itu kan seperti kayak utusan dari Tuhan ya Bang. Dari Allah ya Bang. Nah, betul. Allah ini kan nggak bisa digambarkan, sedangkan yang di kami kan bisa digambarkan. Makanya kadang ada yang ngolok-ngolok gitu kan Bang. Nah, kalau di Kola 2 ayat 9 kasih, tapi dia juga sebenarnya Allah gitu kan. Bisa nggak Bang jelaskan kayak mana gitu? Itu aja sih Bang, penghinaan. saya mau nanya Bang. Itu penghinaan sebenarnya, itu penghinaan terhadap kemuliaan pencipta langit dan bumi. Dan itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Di situ dikatakan bahwa di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Begitu kan dalilnya? Iya, benar Bang. Jadi itu penghinaan bagi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi daging bayi lagi? Siapa yang menjaga alam semesta ini, Bung? Kalau pencipta kita yang begitu maha dahsyat kok tiba-tiba jadi bayi? Bayi yang di celana sendiri, pipis di tempat sendiri, terus nggak bisa bersihkan diri sendiri. Masa itu Tuhan? Itu penghinaan sebenarnya. Itu makanya aku bilang tadi, Matius 28 ini siapa? Kok setelah itu ajarannya kok hancur berantak kayak gitu? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya maha kuasa, maha perkasa. Gak pernah Yesus mengajarkan itu. Yesus itu sungguh-sungguh tawadu, merendahkan diri di hadapan Tuhannya, berserah diri kepada Tuhannya Yesus itu. Bahkan diceritakan semalam-malaman berdoa sampai keringatnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Masa nggak dihargai perjuangan Yesus untuk memberikan contoh sebagai seorang Muslim yang taat beribadah kepada Tuhannya, malah dirubah menjadi Kristen? Kok bisa kayak begitu? Diajak berdiskusi orang-orang kita yang sudah tua, yang sudah dewasa, katanya pemikir-pemikir dari gereja, tapi malah mengamuk. Ngamuk, mau mendikte kita. Dianggapnya kita ini sepele karena kita Muslim, bukan pemilik kita. Pret. Giliran diuji pengetahuan Bibelnya nol. Gak ada pengetahuan sama sekali. Baru disebutkan Yohanes 14 masih mencari. Artinya apa yang kau pelajari selama kau jadi Kristen? Apa? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam, Abang. Malam juga. Dari Kristen, Abang? Dari Islam, Bang, saya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, nggak ada sih, Bang. Cuma mau nonton doang. Oh iya, salam kenal kalau gitu ya. Iya, Bang.
Oke, baik-baik kita semuanya sehat-sehat selalu. Isiin turun ya bang. Makasih, makasih. Ini turun gimana? Ini turunnya gimana bang? Ya, sabar ya. Oke, sip. Semangat malam. Selamat malam kakak. Malam. Dari Kristen. Aku Islam. Hmm. Mau bertanya, tapi wawasan saya kurang. Iya, iya, iya. Saya membawa suami dari Hindu, agama Hindu. Terus? Cuma kita masih kayak masing-masing agama. Dia selalu menanyakan ke aku, Neng, apa namanya? Kalau hidayah itu dijemput, apa Allah yang ngasih kita hidayah? Coba papi pakai baju dulu. Papi yang nanya ke abangnya, biar lebih. Gak apa-apa ya abang? Iya. Aku izin, biar Silakan. suami saya yang ngomong. Silakan. Dan ya, kemarin ini suami saya sudah beres disunat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dia kekeh pengen masuk muslim. Gak tahu kenapa, kayak kalau ngedenger suara ngaji, ngedenger lantunan kalau ngedenger lantunan azan atau apa, dia tuh kayak nangis. Masya Allah. Coba Iya. papinya duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Salam kenal lah bang ya. Salam kenal bang. Siap. Ya, ya yang seperti yang disampaikan sama istri saya. Kalau untuk hidayah itu kita yang cari atau Allah yang memberi, yang ngasih gitu. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah. Jadi hidayah itu adalah kelembutan. Kelembutan hati manusia. Yang didukung oleh berdayanya akal kita sebagai manusia. Makanya pola yang digambarkan oleh kita sebagai manusia itu kan senantiasa diberi akal untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Ya. Jadi terkadang kita merasa tabu untuk membaca kitab agama saudara-saudara. Padahal potensi itu ada. Artinya bahwa bagaimana cara kita menjemput hidayah? Ada. Yang pertama kita harus meyakini bahwa ada Tuhan, itu dulu. Karena kita tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan inilah yang disebut Tuhan. Lalu dengan kekuatan berpikir kita akan menelaah Tuhan itu hakikat pencipta memang ada berapa entitas? 1, 2, 3 atau seperti apa? Nah, akal kita akan menghantar kita mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu 2. Karena kalau Tuhan itu 2, maka akan terjadi 2 kehendak. Kalau ada 2 kehendak, maka alam semesta ini bisa hancur dalam sedetik saja. Apabila Tuhan yang satu berkehendak adanya bencana, yang satu berkehendak jangan ada bencana. Berarti mutlak, absolut harus entitas ini cuma satu, tunggal. Kita setuju dulu di situ. Kemudian, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada, kita kudu wajib mengetahui apa yang diinginkan terhadap kita oleh Tuhan tersebut. Nah, jadi hidayah itu kita lihat dengan pola yang ada. Semua agama akan mengatakan agama saya benar. Hindu benar, Islam benar, Kristen benar, Buddha benar. Lalu bagaimana membedakan antara mana yang paling benar? Kitab suci masing-masing punya kitab suci. Tuhan masing-masing punya Tuhan. Maka satu-satunya kunci untuk mengetahui manakah yang paling benar itu adalah akal. Maksudnya gimana? Agama mana yang rasional? Itu dulu. Agama mana yang rasional? Kalau kita sudah sampai pada titik ini dan sudah menemukan jawabannya, ya
Oh, kita melangkah dong masuk ke situ. Itulah hidayah. Ya kan gitu. Contoh nih Bang, contoh. Ketika Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Anda percaya Tuhan itu satu? Ya. Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Saudara percaya kita bergantung kepada Tuhan, alam ini tergantung kepada Tuhan? Ya. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak punya kartu keluarga, tidak punya anak, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak bersilsilah, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Anda percaya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara, yang sama, yang seimbang dengan Tuhan. Percaya? Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Ya sudah, Anda sudah Muslim itu. Nah, gini, manggilnya saya apa ini? Mas apa? Abang? Bang Zuma. Bang Zuma. Oh ya, Bang Zuma. Ya itu dah maksudnya kan. Kalau untuk dari apa namanya? Kalau untuk dari pribadi saya kan, kalau di Bali khususnya di Bali Hindu Bali maksud khususnya, kalau ada apalagi anak cowok kan susah untuk keluar dari keyakinan kan gitu ya. Iya. Kan kalau saya justru saya yang agak menentang di sini di keluarga. Menentang itu bukan gimana, dibilang saya nanti kuatlat lah, nanti kamu nggak ada yang ngurus lah. Jadi pikir yang saya tangkap itu kok pola pikirnya seperti itu Bang, gitu. Maksudnya itu namanya kepercayaan kan nggak bisa dipaksa Bang ya. Kalau namanya kepercayaan Bang ya. Apalagi kalau saya jujur dari dulu itu memang dari lingkungan juga saya kebanyakan yang Muslim. Jadi sedikit tidaknya saya paham. Sedikit tidak kayak seperti tahun puasa kemarin. Alhamdulillah full puasa. Masya Allah. Cuma kan istilahnya gini Bang, kalau istri bilang kan, walaupun kamu itu puasa jadinya kalau belum masuk Muslim kan memang nggak dapat pahala ya Bang, nggak dapat gitu katanya kan istilahnya. Mubazir jadi. Jadi itu dah, kalau dibilang untuk udah mantap gitu, saya yakin udah mantap. Cuma jalannya itu yang saya belum paham gitu Bang. Iya kan belajar pelan-pelan. Gitu, Iya. Jadi kita masuk sekolah itu Bang, tak nunggu pintar dulu baru masuk. Masuk dulu, setelah daftar baru belajar. Nah di sana kita naik kelas, kadang tinggal kelas, naik kelas sampai kita lulus. Itu dia masalahnya. Karena di bumi ini, kalau dalam ajaran agama Islam hanya ada dua kelompok manusia itu. Ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk. Siapa yang menggunakan akal sehat? Dari mereka itu sudah pantas menjadi sesat karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Nah, kalau saudara saya ini sudah sampai pada petunjuk itu, ya tinggal disahkan aja. Syahadatain, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi tidak bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Udah selesai. Kesaksian kita itu harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti seluruh perintah Allah harus kita jalankan. Larangannya usahakan kita tinggalkan. Karena kita bersaksi nih. Kapan kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti saksi kita diragukan. Kan begitu. Nah, jadi kalau hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah manusia yang ingin diatur oleh Tuhannya. Yang kedua adalah manusia yang tidak ingin diatur oleh Tuhannya, tapi mau diatur oleh makhluk. Tidak mau diatur oleh Tuhan, tapi dia rela diatur oleh makhluk. Contoh, mereka yang melakukan ritual-ritual agama yang tidak berdasar terhadap wahyu dari langit.
buatan sendiri, buatan nenek moyang. Dia tidak tunduk kepada penciptanya, tapi tunduk kepada makhluk. Itu bang. Jadi kita manusia itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir, kufur. Muslim berserah diri kepada Tuhan, kufur menutup diri terhadap Tuhan. Tuhan kan cuma satu tuh. Mereka mengatakan, aku juga bertuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau Tuhanmu masih setara dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Tapi ciptaan Tuhan yang Anda tuhankan. Seperti itu bang. Makanya saya katakan tadi, agama boleh mengklaim dirinya paling benar, imanku paling benar, agamaku paling benar. Tapi lihat akalnya. Yang kedua adalah, lihat kitab sucinya bang. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci bisa dikalahkan oleh akal manusia kalau itu dari Tuhan? Tuhan itu maha tahu. Yang ada akal manusia harus selalu berada di bawah. Kitab suci itu harus selalu di atas. Artinya apa? Ketika ada pencapaian yang diterima, yang ditemui oleh akal, Al-Quran, kitab suci sudah lebih dulu mengetahui. Bukan akal manusia lebih tinggi daripada kitab sucinya, sehingga ini direvisi setiap saat. Sedikit-sedikit direvisi. Kenapa? Karena pengetahuan manusia bertambah. Ini tidak, ini monoton. Maka direvisi, dikoreksi, diperbaiki, dikoreksi, direvisi. Itu bukan kitab suci, itu kitab yang dianggap suci dan itu bukan dari Tuhan. Kalau ilmu Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tidak hanyut, ditinggal oleh kemajuan manusia. Akan selalu berada di atas. Setinggi apapun pengetahuan manusia, setinggi apapun ilmu yang sudah diketahui, kitab itu, firman Tuhan itu harus tetap berada di atas posisinya. Makanya kitab suci Al-Quran itu tidak pernah berubah meskipun satu titik. Kenapa? Karena belum ada pengetahuan di atas muka bumi ini yang mampu merubahnya. Tetap saja dia di atas. Ditemukan sidik jari, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan ada sungai di bawah laut, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan langit tak bertiap, sudah ada dalam Al-Quran. Ditemukan bagaimana kemudian proses embrio, sudah dulu di Al-Quran. Jadi ngapain dirubah? Al-Quran sudah pada tahu itu. Ilmuwan apapun yang ditemukan, Al-Quran sudah ada. Berbeda dengan kitab yang manusia buat. Semakin modern, kitabnya semakin ketinggalan. Kenapa? Karena ini buatan manusia, bukan Tuhan yang membuatnya. Maka itu salah satu di antara beberapa metode untuk menemukan hidayah. Kalau sudah paham sampai situ, waktu yang Anda lalui besok dengan Bang Suma itu sama. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, sama-sama kita lalui. Bedanya, saya ibadah kepada Tuhan, Anda masih mencari Tuhan. Saya lewati hari esok, hari Jumat dengan kualitas penyembahan kepada Tuhan, Anda masih mikir-mikir. Saya sudah mengumpulkan harta untuk akhirat, Anda baru mencari kerja. Saya sudah kerja, saya jadi direktur, Anda masih melamar-lamar mana ini. Padahal akal sudah sampai kepada kebenaran bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan itu tak beranak, Tuhan itu tempat meminta, tak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tetapi Anda masih dalam kebingungan. Padahal dengan bercermin abang saudaraku, dengan kita ngaca, kita melihat susunan wajah, alis, mata, hidung begitu indah. Itu Tuhan sudah titip pesan bahwa aku yang membuatmu. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku yang membuatmu. Bercermin, lihat dirimu maka engkau akan sampai kepadaku. Itu. Ada dua rumah yang kita tinggali. Rumah yang sekarang dan rumah yang akan kita pergi. Rumah yang mana yang akan kita perbaiki? Sementara ini kita akan tinggalkan. Sudah pasti rumah yang akan kita tuju yang akan kita perbaiki. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Suami yang mampu memimpin istrinya menjadi wanita soleha akan bersama dengan anak-anaknya, orang tuanya, cucunya masuk ke dalam jannah. Mereka berbahagia kekal di sana. Ini kalau di agama lain saya belum pernah menemukan bahwa nanti di surga bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya di dalam kehidupan yang kekal bahagia sebahagia-bahagianya. Itulah Islam. Jadi kalau kita mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita,
maka kehidupan dunia ini hanya sehari istilahnya. Di sanalah kehidupan suami istri yang kekal selamanya. Cinta istri, bawa ke surga bang istrinya. Cinta anak, sayang ke anak, bawa ke surga. Bagi dengan cara apa? Didik mereka untuk tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh, nggak perlu kita melihat Tuhan, nggak perlu. Untuk apa Tuhan dilihat? Nggak perlu. Kalau kita melihat Tuhan itu bukan iman lagi, sama seperti ini sisir. Apakah kita beriman kepada sisir? Enggak. Tapi apakah kita percaya ini sisir? Percaya. Nah, kalau kita melihat Tuhan berarti statusnya percaya. Wajar kalau kita taat. Tapi yang disebut iman, kita mentaati Allah tanpa melihatnya. Itu iman. Tidak perlu. Angkat tangan saja. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita hanya mengucapkan, tidak perlu kita melihat, tetapi kita sadar kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta alam jagat raya yang maha besar, yang melihat kita dan menyaksikan kita. Itu udah cukup bagi kita umat Islam. Kita nggak perlu melihat Tuhan. Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan kita maha melihat. Maka Tuhan kita bukan makhluk. Yang mendengar makhluk, yang melihat makhluk. Tapi yang namanya bukan makhluk, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Itulah Islam. Makanya kita bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Kata Quran, Fussilat ayat 53, Aku menyatakan eksistensi keberadaanku, kebesaranku, kekuasaanku melalui penjuru, segala penjuru dan pada diri manusia. Aku menyatakan keberadaanku melalui segala penjuru. Kau lihat siang dan malam, pasti kau akan mengatakan, ada yang mengaturnya. Itulah aku. Kau lihat ikan di lautan, setiap hari jutaan manusia mengambilnya dari lautan, tapi tidak habis isi lautku. Kau harus berpikir bahwa akulah yang menyediakan itu untukmu. Kau panen padimu, ada miliaran ton, triliunan ton padi setiap saat kau panen. Sawahku tidak akan pernah mati, akan aku tumbuhkan padi yang baru. Itulah bukti bahwa aku ada mempersamaimu. Kau hirup udara setiap hari enggak habis oksigenku, bukan? Itulah bukti bahwa aku ada selalu di sampingmu. Kau tidur dengan lelap, kau tidak pernah menjaga jantungmu. Aku yang menjaga denyut jantung dan nadimu. Aku yang mengatur itu semua. Aku ada denganmu. Aku bersama denganmu. Bahkan aku lebih dekat denganmu kepada urat lehermu daripada engkau sendiri. Aku yang menghambat pertumbuhan gigimu sehingga tidak tumbuh seperti rambutmu. Aku yang menjaga tulang rusukmu supaya dia tidak melilit di badanmu seperti tumbuhnya kukumu. Aku, bukan engkau. Itulah bukti bahwa aku ada. Terus apa bukti kesyukuranmu akan semua itu? Wahai hambaku, sujudlah, tunduk beribadah kepada aku. Itu aja. Itulah Islam. Itulah Islam, Bang. Jadi kita nggak ada ruang untuk bermaksiat. Di belakang istri kita nggak berani maksiat, karena Tuhan kita maha melihat. Di belakang suami kita nggak berani bermaksiat, takut sama Allah. Berbeda dengan tetangga. Tuhannya ada dalam ruangan, Tuhannya ada di dinding. Ketika dia keluar dari ruangan itu bebas. Kalau kita enggak, Tuhan kita meliputi alam semesta, tak ada ruang bagi umat Islam untuk bermaksiat. Itu Islam yang benar-benar Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Bahkan untuk sekedar mandi telanjang aja malu, karena mereka sadar Tuhanku maha melihat. Malu aku telanjang mandi dilihat oleh Tuhanku. Subhanallah. Itu indahnya di Islam, Bang. Jadi hidayah apakah dijemput? Ya. Kita menjemput hidayah ketika Allah sudah memberikan hidayah itu. Farikan hada wa farikan haqqa. Sudah pantas orang itu mendapatkan petunjuk karena mereka beriman, mereka berakal. Mereka menggunakan akal, pantas mereka mendapatkan petunjuk. Saya kira begitu, saudara. Ya,
si fakir ini, si miskin ilmu ini mencoba untuk memberikan sedikit wejangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Apa namanya kalau untuk untuk syahadat. Kalau untuk syahadat itu prosesnya gimana Bang? Apa bisa abangnya untuk nuntun saya pas saya harus? Kalau mau di sini boleh, syahadat di sini boleh. Disaksikan 15.000 mata memandang, di YouTube saya juga ada ribuan orang memandang dan akan mengaminkan doa. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita syahadat di sini, Dinda. Allahu Akbar. Tolong tuntun suami saya. Baik. Baik, kita sama-sama syahadat. Saya panggilkan guru kita untuk mendoakan beliau, insya Allah doanya diijabah. Dinda Dio atau Ustaz Tata ada di bawah monitor, silakan. Di sini ada adik kita mau bersyahadat, masya Allah. Silakan Dinda Dio, Ustaz Dio atau siapapun di bawah, mohon untuk mendampingi beliau dengan doa. Sabar ya, sabar Dinda ya. Saya ada guru kita. Saya suka kalau beliau berdoa. Masya Allah, Subhanallah. KTP apa mana? Saya di sini bukan mencari apa ya, ibarat bukan mencari teman-teman. Saya di sini bukan mencari muka atau pengen terpandang ini gitu. Tapi memang benar adanya kalau suami saya Hindu. Di mana KTP-nya? Itu di tas. Nanti KTP-nya dikirim ke kita ya. Kita buatkan sertifikat mu'alaf sebagai legalitas hukum. Ini Hindu. Kemana balikin kamera tuh? Digimanain balik kamera tuh? Caranya balik kamera tuh gimana? Digimanain caranya Bang? Kalau balik kamera tuh Bang? Sebentar dek, sebentar. Tekan. Nanti aja katanya nanti. Atau nggak lewat DM aja bisa Bang nanti Bang? Boleh, boleh. Lewat DM kirim. Nah, jangan di spill nanti gini. DM. Iya. Oh iya, DM aja. Tunggu ya. Tunggu teman-teman kita undang guru kita, Ustaz kita. Nomornya itu. Oh, nomornya tuh. Hindu kelihatan nggak sih? Nggak ya? Nanti diginin aja. Di DM aja. Nggak kelihatan ya? DM. Ya, kita yakin kok, nggak percaya kok. Kita percaya. Sabar ya. Oh iya, iya. Ya nanti di DM ya Bang ya, Bang Juma. Siap, siap. Berarti kalau misalkan, maaf ya Bang, aku kalau banyak nanya. Kalau Iya, nggak apa-apa. umpama kan kemarin ini teh aku nikah masing-masing agama. Berarti kalau setelah dia udah jadi muslim, aku harus nikah lagi. Ulang nikah apa gimana Bang? Iya, boleh nikah ulang lagi. Gak apa-apa. Untuk menghilangkan keraguan-raguan kan. Oh Tapi iya, nanti iya. kita dengarkan ke guru kita untuk penjelasan beliau. Sabar ya. Iya, iya Bang Juma. Ya, Masya Allah. Sebelumnya udah pernah dengar-dengar komal ini? Atau komal lain yang lintas agama? Nggak pernah. Belum pernah Bang. Cuma Kebetulan ngelihat, Iya. ya ngelihat di komenan orang, coba datengin ke ada tulisan-tulisan gitu Bang Juma penasaran. Iya. Iya, Masya Allah. Saya ini spesialis ribut dengan teman-teman OTN. Suka menghujat. Ya, gitulah. Padahal tujuan kita itu membimbing mereka. Dan Alhamdulillah tadi sebelum adek ini sudah ada syahadat lagi.
tadi siang satu keluarga syahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena sejatinya mereka itu hanya ke gereja doang dengarkan khotbah. Mereka nggak mendalami Bible-nya. Kalau saya sih gini bang, apa namanya kalau untuk Maaf Dinda. Halo, Assalamualaikum. Dinda bisa ke rumah saya nggak? Oke, baik, makasih. Assalamualaikum. Iya, gimana dek? Untuk maksudnya untuk doa gitu kan belajar juga dari istri. Kayak Fatihah sudah alhamdulillah sudah bisa. Terus kalau surat-surat pendek, surat Anas alhamdulillah sudah bisa. Kalau untuk sholatnya itu saya yang masih untuk gerak-gerakannya juga masih belum hafal bang. Iya, pelan-pelan. Nanti kita ada pembimbing kalau mau dibimbing Islam secara pelan-pelan, kita ada kok. Nanti kebetulan beliau yang akan hadir di sini, nanti bimbing Islam, dasar-dasar Islam. Nanti kalau sudah tahu dasar-dasarnya, kalau memang mau belajar sama kita atau ada ustaz, aman kok itu. Ada cerita lucu di balik kemarin Idul Fitri Bang Juma. Iya, gimana dek? Gimana? Dia pengen ikut aku sholat Idul Fitri kan, sholat Id. Nah, habis beli baju koko, seperangkat buat sholat dia lah ibaratnya. Terus, kenapa aku nggak ikut di barisan kamu gitu? Dia bilang, nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Beres sholat itu aku ditanya sama imam masjid itu, ini suamimu kah? Kenapa dia nggak diajarin sholat? Dia baru mau mu'alaf gitu kan. Tiba-tiba suami aku tuh sholat di depannya ngelewatin imam di depan imamnya bang. Allahu Akbar. Iya. Kalau maaf bang, kalau di Hindu itu kan istilahnya kalau untuk Nyari ibadah tempat. kan nyari tempat tuh kan di mana aja. Kalau di Hindu maksudnya di mana aja gitu kan. Terus juga kalau nggak campur gitulah kalau untuk perempuan sama laki-laki kan campur gitu. Campur. Ya udah sini ikut gitu kan biar tahu juga gerak-gerakannya. Nggak boleh campur gitu, istri bilang. Di sana yang cowok-cowok tuh di sana di depanan gitu. Ya udah saya yang paling depan aja gitu sambil lihat di kanan kiri gitu. Masya Allah. Ya, itu kalau saya sih kode alam ya, kelak jadi guru besar di Islam, minimal jadi panutan di keluarga, insyaallah, amin. Assalamualaikum Dinda Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Lanjut bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Dinda, saya ganggu ini, kebetulan ada adik-adik kita ini suami istri dari Hindu, suaminya istrinya muslimah. Alhamdulillah beliau mau masuk Islam. Mohon untuk didoakan sebentar, dikasih petunjuk-petunjuk dan arahannya. Ya siap, Yurunda. Oke, baik. Dinda, kita siap untuk syahadat? Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Satu tangan, jari kanan telunjuk sebagai simbol tauhid. Jari kanan. Iya, seperti saya nih. Jari kanan gini bang. Siap. Jadi kosongkan pikiran selain kepada pencipta langit dan bumi. Untuk sementara kita lupakan dulu yang lain. Kita hadirkan keadaan di mana kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Ikhlas tanpa paksaan. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Adinda sekarang udah jadi seorang Muslim. Masya Allah. Subhanallah. Disaksikan oleh puluhan ribu umat Islam. Allahu Akbar. Tentunya kita sangat terharu ya, seorang suami yang dicintai, beda akidah, tiba-tiba dia menjadi seorang Muslim. Subhanallah. Ini adalah momen yang sangat mengharukan dan sesuatu yang akan diabadikan sampai turunan ya, bahwa dulu syahadatnya itu disaksikan oleh banyak manusia yang juga ikut serta mendoakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tindak tahta selanjutnya didoakan adik kita ini, semoga mereka bisa bahagia dunia akhirat serta anak-anak dan turunannya. Amin. Silakan Dinda. Baiklah, terima kasih Gurunda. Mari kita doakan saudara yang baru kita ya. Semoga setelah ini beliau istiqomah. Amin. Juga diberi kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari. Harus mendoakan juga guru-guru kita, terutama Gurunda, Juma, dan juga semua orang-orang API. Semoga oleh Allah diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya, di dalam menyampaikan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan melalui beliau lah dan kawan-kawan beliau semua, melalui beliau banyak orang yang dapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, sudah Gurunda? Mungkin ada wejangan Dinda untuk adik-adik kita ini. Masya Allah.
Ya sedikit. Iya, silakan. Dari kami sebagai juga bawahannya Gurunda Juma ya. Untuk abangku yang baru mualaf, setelah ini mandi mandi besar ya. Kalau dalam Islam itu Rasulullah mensarankan maksudnya mandi besar tuh niatkan gini, niat saya mandi besar ya. Tujuannya itu apa? Bukan hanya untuk membersihkan kotor debu, bukan hanya itu, tapi tujuannya membersihkan seluruh jiwa kita. Ibaratkan kita ini suci semuanya sudah, fitrah, kembali ke fitrah ya, udah tidak ada dosa sama sekali ya. Jadi mandi itu ibaratkan seluruh tubuh ini, ibaratkan kita bersih lahir batin, karena dalam Al-Quran dijelaskan kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf, dimaafkan semua dosa-dosanya yang berlalu. Jadi abang ini ibaratkan kertas yang putih ya, tidak ada coretan sama sekali. Karena setiap dosa itu, kata di dalam hadis itu, ibaratkan bintik hitam. Semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak bintik ya. Nah, kalau abang ini ibaratkan kain putih atau kertas, tidak ada noda, tidak ada sama sekali. Makanya untuk pertahankan. Nah, kalau kami ini dari lahir karena muslim ya, pasti banyak lah dosa-dosa ya. Ya, nah, caranya ya kami harus istighfar setiap hari gitu. Kalau abang ini putih, tidak ada noda sama sekali. Makanya pertahankan, jangan sampai melakukan dosa-dosa ya. Dan yang kedua, masalah sholat, belajar ya bang, bertahap, santai aja, tidak langsung harus tahu, enggak, pelan-pelan. Yang penting saran dari kami itu yang penting-penting doang. Sholat itu bacaan yang penting tuh, yang penting Fatihah hafal, terus at-tahiyat. Karena nanti ketika sujud itu sunnah bacaan itu, maka dahulukan yang wajib ya. Kalau at-tahiyatul mubarakatuh, nanti pelan-pelan caranya menghafalkan itu. Misalnya Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, satu dulu. Nanti kalau sudah lancar nambah satu, nambah lagi, lama-lama hafal. Terus misalnya mau sholat, terus tidak tahu baca apa, ya subhanallah 7 kali. Jadi Allah. Tapi ini istrinya ya, Muslim. Jadi enak, belajarnya enak. Ya gampang lah. Gimana Guru dah? Apa beliau disarankan nikah lagi? Nikah ulang? Ya kalau tidak bersamaan sebenarnya nikah lagi. Ya, karena gini, kalau misalnya ada suami istri, yang satu masuk Islam, misalnya yang laki-laki, maka ditunggu istri ini, yang istrinya itu, apakah dia mau ikut atau tidak. Nunggunya batasnya sampai iddah. Ya, batasan iddah itu ya 3 sucian gitu. Kalau memang tidak mau masuk, maka pisah. Kecuali mau masuk di dalam masa iddah. Iddah itu 3 sucian, anggaplah 3 bulan gitu ya. Nah ini kalau memang dapat 1 minggu mau ikut, tidak usah nikah lagi, tidak masalah. Kalau seperti abang ini ya, karena memang udah duluan ya istri, nikah itu gampang udah. Yang penting tidak usah rame-rame, yang penting ada wali, saksi. Terus kan rukunnya nikah itu kan cuma 5. Ada mempelai 2, laki-laki dan perempuan. Terus wali, saksi, ijab kabul, udah itu. Jadi cukup manggil 5 orang itu cukup sudah. Ada walinya ya, atau hakim lah yang mengakadkan. Terus orang 5 ini cukup sudah, undang ke rumah ya, gitu doang. Jadi mudah, tidak usah seperti orang nikah biasa rame itu, tidak usah. Yang penting sah gitu. Jadi tidak usah dipikirkan masalah nikah itu gampang ya. Jangan dianggap seperti orang di luar
kayak ribet. Karena memang ada walimah apa enggak. Kalau abang nih yang penting nikah saja udah gitu. 4 orang cukup gitu ya. Terus masalah hitan sudah Sudah. alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting sekarang udah kena apa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah ini sudah ada di abang, udah yang lainnya itu gampang sudah ya, pelan-pelan semuanya, yang penting istiqomah. Terus kami saudaranya abang semuanya, Gurunda Juma, kalau ada apa-apa tinggal banyak tim dari Gurunda ini banyak ya, karena organisasi gitu ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa gampang lah, butuh apa tinggal hubungin beliau, nanti ada tim yang ngurus-ngurus semuanya. Mungkin itu Gurunda. Iya. Lanjut. Dari saya mungkin terakhir terkait dengan identitas tadi, Dinda nanti tinggal kirim DM biar tim kita buatkan sertifikat, sertakan nomor HP biar nanti saya serahkan ke sekretaris umum untuk dibuatkan sebagai legalitas hukum di negara kita ini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini sebelum rehat istirahat. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak Bang, sama Abang Zuma, sama Abang siapa yang lagi satu ini, banyak-banyak terima kasih sudah diberi saya masukan tentang apa itu Islam, maksudnya dengan apa yang hidayah tadi, penjelasan hidayah tadi, sangat terima kasih. Sampai gimana ya, gemetar saya tadi dengarnya. Maaf tadi agak emosional sedikit Bang. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Semua buat teman-teman tadi juga yang menyaksikan, terima kasih banyak doanya juga. Semoga semua dilindungi Ya, sama semoga Allah. semua dilindungi sama Allah. Sehat-sehat, Sehat selalu lancar semuanya. Ya, itu aja sih Bang. Iya, amin. Masya Allah. Subhanallah. Saran saya sekali lagi, kalau bisa mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau bisa Adinda istrinya kalau bisa sedikit-sedikit belajar pakai hijab, mantap, itu luar biasa. Pasti makin cantik. Siap Bang. Alhamdulillah, karena hijab itu Allah Akbar. Karena hijab itu Di mana hijab tuh? Hijabnya aku di mana? Ada Di mana? hijab itu mempengaruhi karakteristik janin kita. Kalau kita menggunakan hijab dengan tujuan ketundukan kepada Allah, anak keturunan kita nanti yang dalam rahim ini itu lembut, mudah untuk diarahkan, mudah untuk dibentuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena ibunya memang sudah tunduk, ayahnya sudah tunduk duluan. Jadi cerminan ketundukan orang tua akan terbias kepada janin. Begitu Dinda. InsyaAllah, amin. Amin. Kalian masih muda-muda, Masya Allah. Cetaklah generasi muslim-muslimah yang kuat. Ya. Jadi tokoh agama dan menjadi. Amin Bang, amin. Mana kerudungnya? Tanya aku sama Bang Juma. Ganti anak. Bentar Bang, maaf Bang. Bang Juma boleh nggak ganti anak sekarang, aku yang bertanya, boleh? Iya, kebetulan ada Suami saya lagi bawain hijabnya. Ustadz kita ada di sini, Adinda Tahta. Jadi kan kalau kata ajaran kita mah, kalau misalnya membuka aib diri sendiri itu nggak baik ya. Allah aja menutupi aib kita, menjaga aib kita. Kenapa kita harus membuka aib itu? Iya. Tapi ini suatu ganjalan buat aku, karena kalau nggak diungkapin itu serasa kayak gimana? Kalau dikit-dikit pasangan ada kesalahan tuh kayak membabi buta gitu loh. Kadang aku emosi, kadang pokoknya apapun yang jadi
intinya yang kalau ada masalah sedikit tuh jadi kayak marahnya itu memuncak-muncak gitu loh. Maksudnya adik ini? Iya, saya sendiri. Oh iya. Iya. Nasihat Rasulullah la taqdaba. Gitu ya Dinda ya. Jangan marah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jangan marah. Karena marah itu jalannya setan masuk. Jadi sebesar apapun masalah sebisa mungkin kita hadapi dengan tenang. Kalau itu masih masalah keluarga, masalah rumah tangga, ya jalani itu semua untuk mendewasakan. Jalani dengan baik untuk mendewasakan kita menuju kepada yang lebih baik. Gitu. Jadi bukan ke sana, tapi maaf dulu ya. Ya. Aku kan kalau boleh jujur ini, mungkin ini hanya sekedar sharing buat aku sama buat teman-teman di sini juga semua. Kalau ada salah dari ucapan aku minta maaf. Cuma aku mau ngomong kayak gimana ya? Susah harus mulai dari mana aku harus ngomong. Yang jelas, kalau boleh jujur, aku adalah mantan kupu-kupu malam. Dan saat dia hadir, suami aku hadir di kehidupan aku. Dia angkat derajat aku. Dia jahit aku dari dunia hitam itu. Dia memberhentikan aku untuk tidak bekerja seperti itu. Apakah tobatku didengar Allah? Masya Allah. Apakah sholatku diterima Allah lagi? Ayo Dinda, dijawab Dinda. Ibadahku yang kemarin diterima Allah. Dinda Tahta dijawab Dinda. Jadi ini untuk Bunda ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, surat Az-Zumar ayat 553. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima maaf. Jami'ah, semuanya. Dosa apapun tidak ada yang tidak dimaafkan. Karena Allah maha penerima maaf. Jadi di dunia ini, bahkan ada hadis, andaikan seluruh makhluk manusia berdosa semuanya, bahkan seperti pasir di lautan, lalu dia datang beristighfar, bertobat kepadaku, aku maafkan. Asalkan tobat yang benar-benar tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Berhenti, menyesali apa yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi, dan ganti amal-amal perbuatan dulu yang tidak baik menjadi kebaikan-kebaikan. Justru orang bertobat itu bukan hanya dimaafkan oleh Allah, dicintai. Mana dalilnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat. Coba, bukan hanya dimaafkan, malah dicintai oleh Allah. Bahkan ada lagi dalil gini, Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertobat daripada orang berbuat baik tapi riya. Jadi kalau apakah dosa saya dimaafkan? Dimaafkan. Sebesar apapun dimaafkan. Karena umatnya Rasulullah, kalian dosa apapun Allah tunggu tobatnya. Allah tutup malam yugorgir, ya, sampai sakaratul maut. Kalau ada orang sudah sakaratul maut bertobat, ditutup pintu tobat. Tapi selagi seperti sekarang kita ini sehat kayak gini nih, mau dosa semua diborong ya, membun-bun, udah sering, berzina udah langganan biasa, mabuk-mabukan setiap hari. Lalu datang kepada Allah mau bertobat. Jadi untuk tidak usah khawatir. Yang penting ayo kita kembali kepada Allah bertobat. Ya, bukan hanya diampuni, malah dicintai oleh Allah. Gitu, Gurunda. Silakan Gurunda. Ya. Masya Allah.
Jadi air mata adek ini ya cerminan dosa sudah dihapuskan oleh Allah. Nah, oleh karena itu yang ada sekarang adalah bagaimana hati yang sudah bersih ini senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara manusia, adek ini salah satu manusia pilihan kurasa. Kenapa? Yang pertama, dia berasal dari sesuatu yang menurut saya ya biasalah orang lakoni itu banyak di dunia sekarang itu banyak diambil dari sana oleh orang yang beda akidah. Di samping beliau bertaubat, suaminya pun ikut bertaubat. Masya Allah. Ini adalah sebuah keistimewaan, Dinda. Makanya tadi sempat saya katakan dari wanita yang berhijab karena Allah itu akan melahirkan generasi-generasi yang lembut hatinya untuk diarahkan sehingga anak-anak mereka bisa menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi tokoh agama gitu. Terima kasih Dinda. Nama suaminya siapa ini? Nama Arta bang, Arta. Iya, makasih. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih sudah menyelamatkan adik kami dari tempat yang tidak semestinya menjadi istri yang sah, menjadi istri yang soleha. Mudah-mudahan ya amalnya berlipat kali ganda udah menyelamatkan adik kami ya. Dan andai kan tidak ada Komal ini kami nggak tahu gitu. Kami Islam kecolongan sampai adik-adik kami melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan sebagai seorang muslimah. Tapi dengan adanya Komal ini, beliau udah bertobat dan menjadi istri. Mudah-mudahan jadi istri yang soleha dan adik saya bisa menjadi seorang suami yang baik, membimbing istri, membimbing anak-anak. Saya salut. Masya Allah. Saya akan melangitkan kalian dalam doa-doa saya. Amin. Makasih bang, makasih. Sama-sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin ada lagi adik yang pastinya dekatkan diri kepada Allah dan bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, yang rajin sholat ya, insya Allah. Bang, satu lagi. Aku minta tolong tuntun lagi aku buat baca syahadat. Dinda tahta lagi. Ayo Dinda, silakan Dinda. Istiqomah aja lah Gurunda, biar Gurunda aja, istiqomah udah. Iya. Oke, bisa. Saya pimpin syahadat, boleh. Ikutin saya. Ikutin ya. Iya. Gak apa-apa, biar beliau lega. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, persaksian beliau itu adalah meyakinkan dirinya bahwa beliau benar-benar bertobat murni karena Allah, bukan karena ada unsur lain. Saya mendoakan semoga adik ini istiqomah dalam menjalankan Islam, menjadi istri yang soleha. Baik-baiklah sama suami, jangan menyakiti hati beliau. Beliau orang baik, beliau orang mulia. Ya, tidak banyak laki-laki seperti beliau.
Tidak banyak, jarang laki-laki seperti beliau. Jaga hatinya, berbaktilah sama suami. Insya Allah suami pun akan menyayangi adik ini. Insya Allah, amin. Makasih banyak buat abang sama Pak Ustadz juga buat teman-teman semua. Iya. Makasih banyak, sehat-sehat, murah rezeki. Amin. Saya pamit dari Bang Juma sama semuanya. Ya. Assalamualaikum. Kita tunggu KTP-nya, Dek. Iya. Siap. Iya, Kirim oke. sekarang. Iya, Gimana iya. matiinnya? Matiinnya gimana? Abang turunin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah. Gurunda, mau lanjut lagi? Sedikit lagi, Dinda. Sedikit lagi. Boleh, sedikit lagi. Mau ikut? Boleh. Kita bareng-bareng sini boleh. Nah, biar istiqomah. Biar saya ada Gurunda ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Kalau Sudah ada istirahat apa-apa, tadi? Iya. Baik. Saya minta maaf tadi saya ketiduran. Enggak apa-apa, Dinda. Saya yang minta maaf mengganggu antum istirahat. Oh enggak. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Dinda. Kalau mau Baik, lanjut, saya mau turun Gurunda ya. Baik, adikku yang baik hati, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara yang masih mau dialog dengan saya, ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Halo, selamat subuh. Non-muslim silakan ajukan permintaan. Mohon yang muslim batalkan multinya dulu, Bang. Semangat subuh. Halo. Halo, selamat subuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Dari Bengkulu, Bang. Di Bengkulu. Terharu tadi, Bang, sama orang tuh. Keren. Luar biasa hikmah. Alhamdulillah. Barokah. Siap. Iya. Saya Islam, Bang. Mohon maaf, Bang, minggu waktunya. Oh iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat subuh. Iya, halo. Halo juga. Dari Kristen, Mohon Bang. maaf, Bang. Enggak, Bang Juma, saya orang Islam. Cuma tadi terharu lihat si itu yang perempuan itu. Siap. Terima kasih Bang Juma udah masuk komal Bang Juma. Makasih. Iya, maaf ganggu ya Bang Juma. Iya. Ya, Assalamualaikum juga Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mudah-mudahan jadi saksi nanti di kelak akhirat Bang Zuma. Amin. Atasnya tadi abang sama mbak tadi itu bersaksi bersyahadat. Dan juga Amin. Bang Zuma. Amin. Sehat selalu Bang Zuma. Amin. Abang juga ya. Ya siap. Salam dari Bang Aldi Madura Bang Zuma. Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya tanyakan mengenai agama kita Muslim. Saya kan
Muslim kan, yang diwariskan dari orang tua saya. Namun saya kan masih fakir ilmu agama tuh kan. Iya. Jadi kita kan dalam beragama Islam ini kan kita harus beriman kepada Allah, dan namun kita kan juga ini kan ini Bang, gara-gara tadi agak gugup, maaf ya. Jadi gini Bang, karena saya kan sedikit-sedikit juga belajar ngaji. Cuman di Islam ini pun banyak gitu kan yang ajarannya itu mengaku Islam, cuman berbeda-beda. Bahkan keyakinan tentang Allah itu juga berbeda-beda gitu Bang. Jadi keyakinan Islam yang benar itu yang seperti apa? Soalnya kaum Wahabi itu mereka meyakini bahwasannya Allah bersemayam di atas aras dan banyak lagi gitu. Sementara kan kita ini umat muslim ini kan meyakini Allah itu maha suci dari sifat makhluknya gitu Bang. Itu tolong diapakan lagi Bang, supaya lebih belajar lagi tentang, karena kan kita nih orang Islam ini kan bukan sebatas aku orang Islam gitu kan, tapi sama dengan makhluknya, Allah maha suci dari makhluknya. Tetapi kalau kita misalkan mengaku Islam, tapi kita soalnya ada beberapa itu kan yang nggak ngaji gitu kan. Islam itu hanya diwariskan. Ya kan mereka nggak tahu itu, jadi mereka beranggapan Allah itu kayak di atas, Allah itu di langit. Padahal langit itu bukan tempatnya Allah, tapi melainkan kiblatnya berdoa. Seperti itu Bang. Tolong gitu. Iya, Bang, mungkin materi ini bisa kita bahas lewat DM ya. Saya banyak nanganin juga pertanyaan-pertanyaan yang sama, tapi kita ulasnya di DM. Apalagi membahas tentang mazhab atau kelompok-kelompok tertentu, kita nanti bahasnya melalui DM. Bisa DM dengan saya panjang lebar, boleh ya? Oke Bang. Siap. Satu lagi nih, misalkan kita ini sebenarnya walaupun dilahirkan dari rahim orang yang bukan Muslim, itu dia sebenarnya Muslim nggak sih Bang gitu? Muslim itu berserah diri. Kalau masih anak-anak itu kan masih natural dia, sebagai kodratnya ada bayi. Nanti dikatakan Muslim ketika orang itu tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi secara lahiriah dia Muslim karena masih mengikuti aturan Tuhan, tidak melakukan pembangkangan terhadap kadarnya sebagai anak bayi yang belum tahu apa-apa. Jadi orang yang lahir dari rahim seorang Kristen itu ya beliau itu suci. Seperti itu. Oke. Ya, turunkan Bang. Oke, makasih. Nanti DM ya kalau dianggap perlu untuk diselesaikan. Makasih. Teman-teman sekalian, kita istirahat aja ya. Sudah 3:30 di sini. Ya teman-teman ya. 3:30 artinya sedikit lagi salat subuh. Saya harus rebahan sejenak untuk masuk salat subuh. Habis itu ada kegiatan mungkin habis salat sampai sebelum salat Jumat. Sebelum sholat Jumat mungkin kita bisa live 1-2 jam. Habis itu habis Jumat kita ada kegiatan. Mungkin malam baru bisa jumpa lagi. Kita istirahat, teman-teman juga butuh istirahat. Yang pada intinya alhamdulillah sesi ini kita sangat terharu ya dengan adanya adik-adik kita yang ikut di Komal kita untuk bersyahadat. Ada berapa orang bersyahadat malam ini, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini adalah cerminan bagi non-muslim yang lain untuk jangan sungkan mengakui kebenaran itu, sehingga menjadikan Komal ini sebagai rumah untuk bersyahadat. Ya teman-teman yang sudah menyadari Islam itu agama benar dan keyakinannya selama ini itu ada kekeliruan, jadikan Komal ini sebagai jalan untuk menuju kepada kebenaran hakiki. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung kegiatan kita, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini, yang typing, yang posting ulang, love orange-nya juga, sekaligus yang menjadi
pelanggan daripada channel ini, Komal ini, dan juga telah memberikan gift sebagai ungkapan syukur ya, atas kegiatan kita. Semuanya saya doakan kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah melimpahkan rahmat, kesehatan, kemudahan dalam usaha. Ya, dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya manusia biasa. Mohon kiranya sudi untuk memaafkan itu. Dan saudara-saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kewajiban dalam agama saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sakit hati. Kalaupun ada yang perlu diluruskan, silakan hadir lagi nanti. Kita membahas tema-tema yang bersinggungan dua agama Islam dan Kristen. Demikian untuk sementara teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah antaniyal kitab wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Teman-teman, besok jumpa lagi kita ya, beberapa jam ke depan. Sehat terus, jangan lupa mandi pagi tapi ya, jangan ikut-ikutan. Oke, dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa menghendaki